Legend of the Great Sage, Chapter 1641. Di hutan belantara, Li Qingshan mengerutkan kening dan berdiri tak bergerak. Matahari merah terbit dari timur. Sebelum sempat menyinari bumi, embusan angin kencang bertiup di langit, menyapu awan hitam yang seperti percikan tinta. Dalam sekejap mata, awan itu menutupi langit. Hujan turun deras dan angin bertiup kencang menghantam bumi. Seakan-akan Bima Sakti telah meluap dan hendak menenggelamkan seluruh dunia. Tanpa peringatan, pagi hari tiba-tiba menjadi seperti malam. Dia berdiri di tengah malam, tidak mampu melarikan diri, tidak mampu melepaskan diri. Tak peduli seberapa kencang angin bertiup dan awan berarak, hujan badai mengguyurnya. Seolah-olah dia melampiaskan rasa sakit di hatinya, tetapi tidak ada suara guntur. Kesuraman itu bagai malam gelap yang tak mampu dilepaskan apapun yang terjadi. Itu seperti hujan badai hitam pekat, turun dengan deras dan berisik. Dalam radius 1000 mil, semua makhluk hidup mendongak dan terkejut dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba ini. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa ada pertanda buruk yang tersembunyi di dalamnya. Suasana hati mereka juga menjadi berat dan tertekan, hampir tidak bisa bernapas. Banyak orang biasa telah berlutut di tanah, berdoa kepada para dewa dan Buddha. Ini adalah kekuatan para dewa yang terhubung dengan ciptaan. Dengan pikiran, angin dan awan berubah warna, dan semua makhluk hidup menyembahnya. Hujan badai menyebabkan sungai meluap, angin menyebabkan rumah-rumah berguncang, dan gandum berguguran. Hati Li Qingshan tergerak, dan dia mendengar banyak suara, yang dipenuhi rasa takut, memohon agar surga berubah pikiran dan menghentikan hujan lebat ini. Ada ribuan desa dalam radius 1000 mil. Jika hujan deras ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terendam banjir. Li Qingshan menghela napas panjang dan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, awan dan hujan menghilang, dan langit biru menjadi cerah. Maka, semua makhluk hidup terkejut tak terlukiskan, bersorak dan melompat kegirangan. Mereka bersujud berulang kali, bersujud di tanah. Namun, ia tampaknya telah menyerap semua awan gelap dan hujan badai dalam satu tarikan napas dan menekannya semua di dadanya. Malam masih gelap, dan hujan turun dengan deras. Semua makhluk hidup dapat berdoa kepada para dewa dan Buddha, tetapi kepada siapa para dewa harus berdoa. Ia mendesah dan melangkah maju, menghilang dari tempatnya berada. Ia mencoba berjalan ke dalam kenangannya, berharap dapat bersembunyi dari hujan ini. Ketika sosok Li Qingshan muncul lagi, di depannya ada halaman petani biasa. Pagar rendah di kedua sisinya ditutupi tanaman merambat, memeluk pintu kayu yang setengah tertutup di tengahnya. Sebuah karakter, Fu, yang memudar ditempel di pintu, dan pohon redwood Cina mekar di bawah sinar matahari di depan pintu. Mengapa dia ada di tempat seperti ini? Itu bukan sekte besar dan megah seperti istana koleksi pedang. Tidak seperti gua 100 bunga yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran dan alam rahasia yang indah di dalam hutan. Li Qingshan terkejut. Ia melihat sekeliling, dan benar saja, itu hanyalah desa biasa. Itu jelas bukan ilusi. Bagaimanapun, Han Qiongzi adalah seorang kultivator yang telah selamat dari 4 kesengsaraan surgawi. Bahkan jika dia tidak memiliki sekte sendiri, dia pasti akan memiliki gua tempat tinggalnya sendiri. Namun, desa kecil ini tidak bisa disebut surga. Asap mengepul dari cerobong dapur di desa. Ayam berkokok dan anjing menggonggong. Segumpal asap juga mengepul dari halaman kecil di depannya, dan aroma makanan serta wangi tubuhnya datang dari balik pintu. Benar sekali, dia ada di sini. Namun, dibandingkan dengan sekte atau gua tempat tinggal, gunung terkenal, atau alam rahasia manapun, rumah fana ini tampak lebih seperti ilusi. Hal itu malah membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia takut mendekati rumah. Li Qingshan mengetuk 3 kali dengan jarinya. Sebelum suara itu menghilang, pintu terbuka dan bola merah menyala menyambutnya. Han Qiongzi berdiri di tengah pintu dengan gaun merah cerah. Bibirnya yang merah cerah dipenuhi dengan senyuman, tetapi dia tidak terkejut. Seolah-olah dia telah mengharapkan kunjungan Li Qingshan dan telah menunggu kepulangannya sepanjang waktu. Anda di sini, kenapa kamu basah kuyup? Itu hujan. Petik 2. Han Qiongzi menatap Li Qingshan yang basah kuyup dan dalam kondisi yang agak mengerikan, dengan bingung. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melirik ke langit. Matahari bersinar cerah, dan beberapa helai awan putih menggantung di cakrawala. Li Qingshan tidak bisa menahan senyum. Dia menunjuk tangan kanannya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh suamimu? Ternyata Han Qiongzi sedang memegang pisau dapur berlumuran darah di tangannya. Jika orang biasa melihat ini, mereka mungkin akan terkejut. Han Qiongzi memutar matanya ke arahnya. Dia melambaikan pisau dapur dan berkata seolah-olah itu hal yang wajar, aku sedang memasak. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke halaman. Dia mengeluarkan seekor ayam tua dari kandang di sudut halaman. Dia mengangkat pisau dan memotong kepala ayam itu. Kemudian, dia menggunakan air panas untuk mencuci bulu kakinya dan memotong perutnya. Dia sangat fokus dan terampil, tetapi dia tidak menggunakan sihir apapun. Bahkan ayam tua itu bukanlah burung atau binatang langka. Itu hanyalah ayam tua biasa yang telah bertelur selama beberapa tahun. Dia membawa ayam yang telah disembelih dan berjalan ke dapur. Dia begitu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk menghibur Li Qingshan. Dia hanya berkata, anggurnya ada di atas meja. Tuangkan sendiri. Ada sebuah meja persegi dan 2 bangku di tengah halaman. Sudah ada beberapa piring di atas meja, dan sebotol anggur tua. Hidangannya bukan makanan lesat, hanya sayur segar musiman dan hidangan biasa. Anggur itu juga bukan nektar yang berhiaskan permata. Mungkin itu adalah Nuerhong yang disembunyikan di gudang bawah tanah seseorang dan tidak dapat menunggu sampai hari pernikahan putrinya. Li Qingshan menutup pintu dan duduk di meja. Dia menuangkan secangkir minuman untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam sekali teguk.
Ia lalu mengambil kacang dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah dengan hati-hati. Melihat punggungnya di dapur, suasana hatinya berangsur-angsur tenang. Rasanya seperti suaminya baru saja kembali dari perjalanan panjang. Ia akhirnya bisa duduk dengan tenang dan perlahan-lahan minum secangkir anggur. Cangkir demi cangkir, diminumnya hingga teko kosong, hingga ia agak mabuk. Toples anggur itu ada di sudut meja. Dia mengambilnya dan mengisinya lagi. Kalau saja dia tidak menempuh jalan menuju surga ke-9, dia tidak akan mau menjadi seperti ini. Han Qiongzi mendengar suara cangkir dan sumpit yang beradu di halaman. Matanya memerah, tetapi dia tidak berani menatapnya. Tangannya beterbangan. Ia mencuci, memotong, menggoreng, mengukus, dan memasak sayur-sayuran. Pikirannya melayang seolah-olah ia sedang tidur sambil berjalan. Ia hanya mengandalkan keterampilan yang telah ia latih berkali-kali untuk memasak. Penyesalan sebagian orang adalah ketika seorang gadis muda mendambakan cinta namun tak pernah mendapatkan apapun dari lelaki yang disukainya. Penyesalan sebagian orang adalah mereka tidak bisa memasak sendiri makanan untuknya dan menjadi suami istri biasa untuk sehari. Dia pikir dia tidak akan punya kesempatan lagi. Dia pikir dengan temperamennya, dia pasti tidak akan kembali. Namun dia kembali. Matanya tampak lelah dan ekspresinya hampir menyedihkan. Itu adalah ekspresi yang belum pernah dia lihat di wajahnya. Li Qingshan dalam ingatannya selalu merupakan pemuda yang tidak berpengalaman dan bersemangat tinggi. Dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan bertanya tanpa menoleh, apa yang terjadi? Mengapa kamu kembali? Saya kembali untuk melihat, kata Li Qingshan santai. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Han Qiongzi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana? Li Qingshan hanya ingin minum segelas anggur dengan tenang. Dia tidak ingin menyebutkan tanah suci iblis atau perang para dewa. Memalukan sekali. Saya khawatir dia dikalahkan dan dikejar kembali. Sungguh lelucon. Siapa yang tidak tahu nama besar pria Anda di seluruh jagat raya saat ini? Siapa yang tidak tahu? Saat ia hendak membanggakannya sedikit lagi, suara dengungan yang berusaha ia abaikan dengan keras itu kembali menusuk telinga. Ia tiba-tiba kehilangan semangat dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, kamu lanjutkan saja memasak. Wanita tidak boleh ikut campur dalam urusan pria. Han Qiongzi tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk menatapnya. Matanya dipenuhi air mata. Chapter 1642. Siapa sebenarnya kamu? Han Qiongzi berbalik dan bertanya dengan keras. Li Qingshan dalam ingatannya adalah seorang yang kecanduan anggur dan wanita, mudah marah, suka bercanda, bisa merasakan sakit, takut, dan bersalah, tetapi dia tidak akan pernah menunjukkan ekspresi yang begitu lemah. Bahkan dalam situasi terdalam dan terputus-putus, menghadapi musuh yang tak terkalahkan, dia akan meraung dan melontarkan satu pukulan terakhir, hingga dia mati. Benar sekali, siapa aku? Li Qingshan memainkan cangkir anggur dan berkata sambil tersenyum meremehkan, mungkin penguasa wilayah iblis, raja para dewa iblis, atau semacamnya. Itulah dia di mata semua makhluk hidup, dewa yang kepadanya semua harapan dan keinginan diletakkan. Dan Li Qingshan, hanyalah seorang manusia biasa. Dengung yang menusuk telinga di telinganya tak dapat lagi diabaikan, hujan badai hitam di dadanya menenggelamkan segalanya. Pertanyaan Han Qiongzi mengguncang seluruh kedamaian di halaman kecil ini. Sosok merah menyala itu tampak terbakar, bersinar begitu terang sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Pandangannya melewati wanita itu, menyusuri dinding lumpur kuning berbintik-bintik, memanjat atap jerami, memanjat cerobong asap, mengikuti gumpalan asap, sampai ke kedalaman langit. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dinding lumpur yang berbintik-bintik itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi, rumput yang beratap jerami itu bagaikan hutan pedang dan tombak, cerobong asap itu bagaikan kota yang sunyi di puncak gunung. Di atas kota yang sepi itu, tak ada asap yang mengepul, langit biru dan awan putih, yang jelas asap mengepul ke angkasa, awan hitam menekan kota. Yang paling, sebuah retakan muncul di cangkir anggur. Tanpa disadari, ekspresinya berubah. Suara kokok ayam dan gonggongan anjing di desa, semuanya terhenti, berubah menjadi keheningan yang mencekam. Mata Han Qiongzi membelalak, tiba-tiba terkejut. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan dan mencekam. Sosok hitam yang duduk di depan meja persegi itu seperti Buddha yang terus membesar dan membesar, berubah menjadi gunung hitam yang sangat curam dan dingin. Puncaknya yang tajam telah menembus langit. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk melihat ke atas, sulit untuk melihat penampilannya secara keseluruhan. Begitu tinggi, begitu tak terjangkau, dia telah berubah, dia bukan lagi lelaki yang dikenalnya, dia telah menjadi dewa yang tidak bisa dipahaminya. Rasa sakitnya, juga bukan sesuatu yang bisa aku mengerti. Han Qiongzi merasakan sakit yang menusuk di hatinya, dan butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan linglung. Ekspresinya sekilas dan acuh tak acuh, tetapi mengandung kegilaan yang mengerikan dan niat membunuh. Seolah-olah dia tenggelam dalam mimpi pembantaian berdarah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena membuat keadaan menjadi sulit baginya. Mereka jelas ingin menjadi suami istri selama sehari, membicarakan masa lalu dan minum bersama. Mengapa dia tidak bisa memberinya waktu untuk merasa tenang? Kemudian, dia akan mengirimnya dalam perjalanan ke medan perang yang menjadi miliknya. Qingshan, sebuah suara cemas membangunkan Li Qingshan dari mimpinya. Dia mengedipkan matanya, dinding lumpur masih dinding lumpur, dan atap jerami masih jerami. Ini bukan medan perang, tapi kampung halamannya. Orang di depannya bukanlah musuh, melainkan kekasih. Han Qiongzi mengguncang bahunya dengan keras. Meskipun matanya dipenuhi air mata, dia menggigit bibirnya seolah-olah telah mengambil keputusan. Dia berkata dengan lembut, kau benar. Ini urusanmu. Aku tidak seharusnya ikut campur. Cepatlah dan lanjutkan makan. Kalau sudah selesai, aku akan minum bersamamu sepuasnya.
Maaf, saya sedang tidak fokus. Li Qingshan memfokuskan pikirannya dan tersenyum. Retakan pada cangkir anggur di tangannya telah sembuh. Desa itu masih dipenuhi suara kokok ayam dan gonggongan anjing. Asap mengepul dari cerobong asap. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah mereka telah mencapai semacam kesepakatan diam-diam. Beberapa hal tidak perlu dikaji ulang. Li Qingshan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata di wajah Han Qiongzi. Dia tersenyum dan berkata, apa yang kamu tangisi? Suamimu belum mati. Baguslah dia mati, kata Han Qiongzi dengan marah. Kata-kata sial semacam ini bukanlah hal yang tabu bagi mereka. Dia, yang lahir di sekolah militer, tidak pernah menganggap serius kata-kata hidup dan mati. Baru saja, bahkan jika dia mendengar bahwa dia telah tewas dalam pertempuran, dia mungkin tidak akan kehilangan kendali atas emosinya seperti ini. Dia hanya akan diam-diam bersiap untuk membalas dendam. Jika dia berhasil, dia akan berhasil. Jika dia gagal, dia akan mati. Itu bukan masalah besar. Hanya saja, pemuda yang masih muda dan bersemangat itu terukir terlalu dalam di hatinya. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengakui bahwa dia adalah orang yang sama dengan lelaki kesepian di depannya. Terlebih lagi, perubahan semacam ini terlalu tak terduga. Awalnya dia mengira bahwa dia akan menjadi lebih bersemangat dan puas diri setelah maju dengan berani hingga setara dengan para dewa. Penderitaan macam apa yang dialaminya hingga mengubah orang seperti itu menjadi seperti ini. Dia menahan keinginan untuk bertanya. Dia kembali ke dapur dan melanjutkan menyiapkan makanan. Li Qingshan menatap sosoknya yang sibuk dan mendesah pelan. Dia benar-benar bukan orang yang suka mengeluh. Bekas luka bukanlah kemuliaan. Itu hanyalah bekas luka yang ditinggalkan oleh cedera. Tentu saja itu bukan suatu aib. Hanya saja, ketika kau memperlihatkan luka-lukamu kepada orang lain, mereka yang membencimu hanya akan menertawakan ketidakmampuan dan kelemahanmu, dan malah merasa senang karenanya. Orang-orang yang mencintaimu akan berduka untukmu, bahkan menasihatimu untuk beralih ke jalan lain. Dia tidak ingin ditertawakan, dia juga tidak ingin disesali. Dia jelas tidak ingin mengambil jalan lain. Betapapun menyakitkan dan sulitnya, ini adalah jalan yang telah dipilihnya. Ia tidak akan menyesal bahkan jika tulang-tulangnya remuk. Pada saat ini, dia ingin sekali menceritakan semuanya. Dia tidak ingin membuat wanita itu kecewa padanya, dan dia ingin menerima kelembutan dan simpati darinya. Saya mungkin mabuk. Li Qingshan merenung sambil mabuk. Dulu dia mengira bahwa dia dan Chao Tianjiao memiliki banyak kesamaan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa mereka sebenarnya sama sekali berbeda. Mungkin perbedaan terbesarnya adalah dia ingat seperti apa rupa Li Qingshan di masa lalu. Sekalipun ia telah mengalami banyak kesulitan dan bahaya, itulah penampilan yang selalu ingin ia pertahankan. Sekarang perubahan telah dimulai, mungkin dia harus menjelaskannya kepada mereka berdua. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meneguk anggur itu dalam sekali teguk. Dia berkata, Qiongzi, apakah kamu ingin mendengar ceritaku? Teruskan, aku mendengarkan. Petik 2. Tangan Han Qiongzi yang sibuk berhenti sejenak. Setelah itu, dia melanjutkan menyiapkan hidangan satu persatu dan menaruhnya di atas meja. Namun, suara Li Qingshan terputus-putus, seolah-olah dia sedang mempersiapkan kata-katanya dengan susah payah. Aku membuat pilihan. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, awalnya aku berpikir aku tidak akan pernah membuat pilihan seperti itu, bahkan jika itu berarti kematian. Han Qiongzi mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tampak sedikit mengerti, tetapi dia juga agak ragu. Namun, dia tidak bertanya apapun. Aku belum pernah menceritakan padamu bagaimana Little N dan aku bertemu, kan? Pikiran Li Qingshan menjadi liar, tetapi dia tidak memulai dari berbagai pengalamannya di alam manusia atau alam iblis. Sebaliknya, dia berbicara tentang asal mula segalanya. Han Qiongzi mengangguk. Dulu, aku masih di desa Craching Ox. Aku jauh lebih lemah daripada saat pertama kali bertemu denganmu. Sungguh menyedihkan. Aku lebih banyak bekerja daripada makan, dan aku selalu diganggu. Namun, aku sebenarnya tidak pernah menangis. Aku bahkan menamai diriku Li Qingshan, yang berarti, mengapa aku harus mengubur tulang-tulangku di pedesaan. Hidup penuh dengan pegunungan hijau. Sebenarnya aku cukup keras kepala. Sama seperti sapi yang kubesarkan, aku tidak terlalu takut mati. Namun, kemudian, aku bertemu Little N. Aku menangis. Meskipun itu tidak ada hubungannya denganku, aku hanya merasa tidak enak, jadi aku menangis. Saat itu, aku memutuskan bahwa aku akan membalaskan dendamnya apapun yang terjadi dan membantunya menemukan rumah. Mata Li Qingshan kabur karena mabuk. Dia terus mengoceh, membicarakan banyak kejadian di masa lalu. Namun, dia juga mencampur adukan berbagai pengalaman di alam manusia, surga barat, dan bahkan wilayah iblis. Dia tidak teratur, sama sekali tidak memiliki keterus-terangan seperti biasanya. Mungkin dia benar-benar mabuk. Bertahun-tahun kemudian, di kedalaman wilayah iblis, dia menangis lagi. Demi seorang anak, dia membuat keputusan. Mungkin akhir cerita sudah diputuskan di awal. Dia yang tidak berubah, telah membuat pilihan yang sama. Betapapun ia mendambakan kebebasan seekor elang, ia ditakdirkan menjadi seekor sapi, dan hanya bisa memikul beban yang berat. Aku ingin pergi ke Gunung Qingqi. Tidak ada jalan lain. Matahari berangsur-angsur terbit. Tanpa disadari, seluruh meja telah terisi dengan hidangan. Han Qiongzi duduk di hadapan Li Qingshan dan mendengarkan dengan tenang. Dia mendengarkan pertemuan-pertemuan yang aneh dan mempesona itu, mendengarkan kejadian-kejadian masa lalu yang jauh itu, dan mendengarkan pilihan-pilihannya yang menyakitkan berulang-ulang. Ada beberapa kali dia ingin berdiri dan memeluknya erat-erat. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya, seolah-olah dia juga membuat pilihan yang menyakitkan.
Ketika Li Qingshan selesai bercerita, dia tiba-tiba mengangkat kendi anggur, berdiri, dan meneguk sisa anggur dalam satu tarikan napas. Kemudian, dengan ekspresi mabuk, dia menatap lurus ke mata Li Qingshan dengan tajam, seolah-olah dia ingin menelannya bulat-bulat. Li Qingshan juga terkejut. Dia menatapnya dengan heran. Aku berbeda dari Little N. Tidak peduli apapun yang terjadi pada Li Qingshan, itu tidak membuat perbedaan dalam hatinya. Sedangkan aku, yang kubayangkan hanya Li Qingshan yang tidak akan pernah berubah. Meskipun aku tahu dia bajingan besar, dan aku mengerti bahwa tidak akan ada hasil, aku senang di hatiku, dan aku tidak pernah menyesalinya. Han Qiongzi berkata dengan berani. Li Qingshan mengangguk, aku tahu. Kalau begitu tinggalkanlah dunia ini. Pergilah mati di mana saja, dan jangan kembali. Jika kau membutuhkan kekuatan seseorang, panggil saja mereka. Li Qingshan yang saya kenal tidak pernah menoleh ke belakang. Li Qingshan menatapnya dalam-dalam. Dia seperti api yang menyala, begitu terang sehingga dia tidak bisa menatapnya secara langsung. Di kedalaman api, matanya dipenuhi dengan sosok Li Qingshan. Semua ini, dan aku, adalah belenggu bagimu. Han Qiongzi menunjuk ke arah anggur dan hidangan di depannya, lalu menunjuk dirinya sendiri. Matanya berkilat dengan sedikit penyesalan, tetapi dia dengan tegas melambaikan tangannya, dan meja yang penuh dengan anggur dan hidangan itu pun terbalik. Lalu dia berbalik dan membelakangi dia, kamu boleh pergi. Li Qingshan melihat mangkuk dan piring yang pecah di lantai, dan makanan yang berserakan di lantai. Dia menghabiskan banyak tenaga untuk membuatnya sendiri. Dia hampir tidak menyentuhnya, dan semuanya terbuang sia-sia. Tentu saja, selama dia menggerakkan jari-jarinya, dia bisa mengembalikan semuanya ke keadaan semula, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya menatap punggungnya, dan tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia tersenyum, saya mengerti. Saya pergi. Petik 2. Li Qingshan pergi, meninggalkan dunia ini, dan mengakhiri perjalanan ini. Karena dia memilih jalan ini, dia harus menjalaninya, dan dia tidak bisa berhenti. Han Qiongzi berdiri tak bergerak di halaman, dan hanya bayangannya yang bergerak. Hingga matahari terbenam di barat, dan langit penuh dengan bintang. Begitulah, ia melewati hari itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap bintang merah baru di kejauhan, dan mencurahkan seluruh hatinya ke dalamnya. Di luar dunia, dengungan itu terus mengikutinya seperti bayangan, tak pernah berhenti. Namun, Li Qingshan tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Itu adalah doa khusus. Chapter 1643. Dalam dao alam manusia, di lautan luas, sebuah kapal bertiang 5 muncul dari cakrawala dan berlayar perlahan. Layarnya tampak putih berkilau di bawah sinar matahari. Layarnya terentang kencang dan menahan gelombang panas yang bergulung-gulung seperti burung putih besar yang membawa kapal melintasi lautan. Kalau orang perhatikan dengan seksama, tiang itu diukir dengan banyak ukiran misterius yang bersinar samar-samar di bawah sinar matahari. Dengan demikian, tidak diperlukan pelaut untuk mengendalikan kapal. Layar secara otomatis menyesuaikan arahnya dan mempertahankan kecepatan maksimumnya tanpa menyimpang dari jalurnya. Orang-orang di dek semuanya mengenakan jubah Tao dan memiliki sikap yang luar biasa. Mereka berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang dan mengobrol dengan gembira. Mereka bahkan membawa banyak buah dan daging kering sebagai makanan ringan. Itu adalah perjalanan yang menyenangkan dan mereka terbebas sementara dari kultivasi harian mereka untuk menikmati sinar matahari dan angin laut. Segalanya tampak begitu damai. Seorang lelaki tua berdiri di haluan kapal dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Namun, ia mengerutkan kening saat melihat ke ujung laut. Mendengar para pengikutnya mengobrol dan tertawa, dia mendesah dalam hatinya, aduh, kemunculan bintang iblis, aku jadi bertanya-tanya berapa lama pemandangan indah ini akan berlangsung. Setelah musibah ini, saya bertanya-tanya berapa banyak dari murid-murid ini yang akan selamat. Belum lagi para pengikutnya, bahkan kultivasinya pun tidak ada apa-apanya dalam menghadapi kesengsaraan besar langit dan bumi. Namun, dia tidak dapat mengatakan pikiran-pikiran ini kepada siapapun. Dia hanya memberitahu murid-muridnya bahwa dia ingin membawa mereka ke kota Myriad Phenomenon untuk memperluas wawasan mereka. Namun, dia sebenarnya mempertimbangkan untuk menggabungkan seluruh kuil Azure Sun ke dalam sekte Myriad Phenomenon. Setelah pertempuran di kota awan hitam, sekte fenomena segudang telah menderita kerugian besar. Mereka telah merekrut murid dan tidak menolak siapapun. Namun, sebagai pemimpin sekte, ia hanya bisa menjadi murid dalam. Walau konon katanya lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor sapi, namun tanpa kapal yang besar mereka tidak akan mampu bertahan menghadapi badai yang dahsyat ini. Begitu mereka meninggal, semuanya akan berakhir. Mereka bahkan tidak akan bisa menjadi pantat ayam. Pada saat ini, dia mengangkat alisnya dan berbalik, Ling Xiaoxi, pergi dan panggil junior martial sister Mu Miaozhen. Kita hampir sampai di sekte fenomena segudang, kita tidak boleh melewatkan pemandangan ini. Ya Tuan, seorang Taois muda dan tampan segera menangkupkan tinjunya dan berpikir, guru sungguh mencintai saudari bela diri junior Miaozhen. Ia segera berjalan ke kabin, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ia harus mengandalkan matanya untuk melihat jalan setapak dengan jelas. Sepanjang jalan, ia tidak bisa lagi mendengar tawa di dek. Setelah berjalan selusin langkah, ia seolah-olah telah memasuki dunia yang dalam dan sunyi. Tetapi tidak mengherankan bahwa Anda dapat berkultivasi dengan tenang di kabin pada saat seperti ini. Temperamen dan sikap seperti itu, menurut kata-kata guru, Anda benar-benar seorang kultivator alami. Untuk dapat melewati kesengsaraan surgawi kedua dalam waktu yang singkat, itu jelas bukan keberuntungan. Hatinya tiba-tiba bergejolak dengan keinginan yang kuat untuk melihat wajahnya. Di sebuah ruangan tenang di kedalaman kapal, ada lampu seukuran kacang polong dengan asap hijau mengepul secara spiral. Seorang Taois yang mengenakan mahkota duduk bersila di atas bantal berbuntut.
Tubuhnya sedikit bergoyang mengikuti ombak, tetapi matanya tertutup dan ekspresinya acuh tak acuh. Dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Adik junior Miao Zhen, kita hampir sampai di sekte penampakan segudang. Guru menyuruhku memanggilmu. Suara Ling Xiaozi terdengar dari luar pintu. Mengerti. Yang Miao Zhen perlahan membuka matanya dan berkata dengan lembut, terima kasih, saudara bela diri senior. Aku akan segera ke sana. Suaranya seperti getaran sitar, menggetarkan hati nurani seseorang dalam kegelapan, tetapi juga sama acuhnya dengan ekspresinya. Ia bagaikan sitar yang tenang dan anggun, tetapi ia tidak meminta siapapun untuk memahaminya. Ia memainkan lagunya sendiri yang menyentuh hati. Tidak perlu bersikap sopan begitu, saudari muda. Ling Xiaozi sedikit kecewa, tetapi dia tidak bisa merasakan sedikit pun ketidakpuasan terhadap saudari muda Miao Zhen ini. Sesaat kemudian, Yang Miao Zhen keluar dari kabin dan menuju dek. Sinar matahari yang menyilaukan membuatnya menyipitkan matanya. Dia melihat rekan-rekan muridnya berkumpul di haluan kapal, melihat ke arah yang sama. Saat itu pertengahan musim panas, dan matahari bersinar terik. Angin panas bertiup menerpa wajahnya, langit pun tinggi dan lautan pun luas. Suasana hatinya pun menghangat, dan pikirannya pun meluas seiring dengan wawasannya. Yang dapat ia lihat hanyalah ombak yang jernih dan bening berkelap-kelip mengikuti gelombang laut, menyebar hingga ke cakrawala. Uap air menguap, dan udara menjadi berkabut. Di ujung cakrawala, di antara awan dan gelombang panas, sebuah kota metropolitan yang megah melayang seperti Fata Morgana. Itulah sekte penampakan segudang. Yang Miao Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia dengan sepenuh hati mengejar Dao, dan hatinya seperti sumur kuno, dia tidak bisa tidak terkejut dengan pemandangan ini. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan tawa. Jika dia ada di sini, dia pasti akan menertawakannya karena tidak melihat dunia. Kemudian, rasa percaya diri muncul dalam dirinya. Tapi aku bukan lagi Yang Miao Zhen yang dulu. Naik dari dunia kecil ke dunia manusia bagaikan datang dari kabin gede dan melihat lautan tak berujung dalam sekejap. Baru saat itulah dia menyadari betapa kecilnya dia di awal, dan bahwa Raja Ksatria yang tak terkalahkan yang mengguncang dunia hanyalah seorang kultivator yang kuat. Hanya di dunia kecil dia terlihat begitu kuat. Mungkin basis kultivasinya yang sebenarnya bahkan lebih lemah dari gurunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua di haluan kapal dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Lelaki tua itu juga tersenyum dan mengangguk padanya. Gurunya, Master Dao Qingyang, adalah seorang kultivator Yin Spirit yang telah melewati 4 kesengsaraan surgawi. Ia mendirikan kuil Qingyang dengan kekuatannya sendiri, tetapi itu hanyalah sekte kecil di alam manusia. Dia mendengar bahwa dia akan segera tiba di sekte penampakan segudang. Dia menatap Fata Morgana di ujung laut dan langit. Seseorang yang telah melewati 4 kesengsaraan surgawi hanya bisa menjadi murid. Hanya seorang kultivator roh yang telah melewati 5 kesengsaraan surgawi yang bisa menjadi murid penerus. Namun, itu hanya seorang murid. Di atas mereka, ada pemimpin sekte manusia abadi yang telah melewati 6 kesengsaraan surgawi, dan pemimpin sekte abadi sejati. True Immortal sudah menjadi eksistensi yang tak terduga dan tak terbayangkan baginya. Itu juga merupakan tujuan yang telah ia kejar sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu apakah dia masih terjebak di dunia kecil itu. Tidak, dengan kemampuannya, dia mungkin sudah terbebas. Atau dia sudah kembali ke kampung halamannya, 9 wilayah yang dibicarakannya. Atau dia juga telah naik ke 6 alam reinkarnasi. Mungkin dia juga berada di alam manusia. Atau mungkin dia akan bertemu dengannya lagi suatu hari nanti. Tetapi, jangan berani-beraninya kau menggangguku seperti sebelumnya. Sementara Yang Miao Zhen menatap ke kejauhan dan mengenang masa lalu, seseorang juga menatapnya. Wajahnya, tanpa riasan, memiliki kecantikan yang dapat meruntuhkan kota. Rambutnya diikat tinggi, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Sosoknya tinggi dan ramping, dan dia memiliki sikap anggun seperti burung bangau. Namun, di antara tatapan matanya yang acuh tak acuh, selalu ada jejak kelembutan. Sosoknya yang tinggi, terbungkus jubah Tao, memancarkan pesona yang lebih dewasa. Itulah jejak yang ditinggalkan oleh seorang istri dan seorang ibu. Banyak orang di Kuil King yang tidak dapat mempercayai hal ini dan sangat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan pria macam apa yang dapat membuatnya mengabdikan hidupnya untuknya. Saat itu, dia hanya mengatakannya dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun menyembunyikannya. Dia hanya ingin mengurangi sedikit masalah. Tidak peduli pria macam apa dia sudah terpisah darimu oleh 2 dunia yang berbeda. Dia tidak bisa mengikuti jejakmu dan tidak lagi layak untukmu. Di masa depan, orang yang akan berada di sisimu pastilah aku. Ling Xiao diam-diam mengambil keputusan dan berjalan menuju Yang Miao Zhen. Yang Miao Zhen mendesah dalam hati. Beberapa masalah pasti akan terjadi. Lagi pula, meskipun dunia ini kecil, mereka yang bisa menjadi salah satu dari 10 wanita tercantik juga berstandar 1 dari sejuta. Meskipun dia belum melihat banyak hal di dunia, dia telah memupuk sikap dan kepercayaan diri. Terlebih lagi, dia mampu tinggal di dalam ruangan selama 20 tahun di dunia di mana spirit Qi sangat tipis dan seniman bela diri mendominasi. Dia dengan sepenuh hati mengolah dan menekuni Dao. Bakat dan temperamennya tidak dapat dibandingkan dengan para kultivator Golden Core biasa. Ketika keduanya dipadukan, pesonanya lahir secara alami. Kapal besar keberuntungan itu perlahan-lahan berlayar mendekati kota Wanxiang. Fata Morgana yang berkabut dan beriak itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas dan lebih spektakuler. Adik junior Miao Zhen, apakah kamu tahu teknik kultivasi terkuat dari Sekte Wanxiang? Ling Xiao maju untuk berbicara. Saya pikir itu disebut Kitab Surgawi Wanxiang. Yang Miao Zhen merenung dan berkata. Benar sekali, Kitab Surgawi Wanxiang berisi kitab-kitab surgawi yang tak terhitung jumlahnya.
Setiap kitab dapat memungkinkan seseorang untuk berkultivasi menjadi manusia abadi. Ling Xiao juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri. Teknik kultivasi yang sedang dia kembangkan saat ini jauh lebih rendah daripada buku-buku surgawi manapun. Yang Miaozhen mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia masih sangat peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan kultivasi seperti ini. Murid-murid lainnya juga berkumpul. Ling Xiao menjadi semakin bersemangat. Namun, ada pepatah lain yang mengatakan bahwa kitab surgawi Wanxiang adalah satu kesatuan utuh. Bukan hanya nama kolektif untuk semua kitab surgawi, tetapi juga berisi semua metode dan jalur kultivasi di dunia. Semua kitab surgawi berasal darinya. Justru karena kitab surgawi Wanxiang, inilah sekte Wanxiang masih bisa maju meski dilanda perang. Ngomong-ngomong, belum lama ini terjadi pertempuran hebat antara sekte Wanxiang dan kaum iblis. Wilayah iblis mengirim 12 kaisar iblis untuk mengepung kota dengan pasukan berkekuatan beberapa juta. Kehendak Dewa Iblis Tauhu pun turun. Pertarungan itu sangat brutal, bahkan lebih dari setengah murid sejati roh yang terbunuh. Mereka hampir musnah. Itu semua berkat kakak senior pertama mereka, Li Qingshan, yang berhasil memaksa mundur Dewa Iblis Tauhu. Baru saja, mereka berhasil membalikkan keadaan. Dia tidak cukup berani untuk membandingkan dirinya dengan kakak senior pertama dari Sekte Wanxiang, tetapi bagaimanapun juga, dia tetaplah kakak senior pertama. Chapter 1644. Li Qingshan, bagi Yang Miaozhen, nama ini terlalu tak terlupakan. Dia bukan sekedar seorang laki-laki yang telah menaklukkannya, merasukinya, atau ayah dari anaknya. Dia adalah seorang pembudidaya alami, dan tahun-tahun yang tak berujung sudah cukup untuk mengikis segalanya. Namun, hanya surga yang tahu betapa kesepiannya dia sebagai seorang kultivator di dunia kecil yang didominasi oleh seniman bela diri. Dia seperti seekor burung laut yang lahir tanpa jenisnya sendiri, terbang sendirian menuju tujuan yang jauh dan tidak jelas. Dia juga memiliki perasaan seperti gadis muda, tetapi meskipun terlahir dengan kecantikan yang tak tertandingi dan menerima banyak pengejaran dan godaan, dia tidak bisa jatuh cinta. Dia juga ingin bisa mengguncang dunia persilatan dan menjadi pahlawan wanita, bukan hanya salah satu dari 10 wanita tercantik. Namun meskipun memiliki bakat untuk menjadi seniman bela diri yang kuat, dia hanya bisa tinggal di kuil Tao. Mengabaikan segalanya, yang bisa ia andalkan hanyalah legenda ilusi, maju sendirian dalam kegelapan. Ia merasa bahwa ia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Lalu dia muncul dan memberitahu bahwa jalannya benar. Cahaya menerangi segalanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih ingat keterkejutan yang dia rasakan saat itu. Jauh lebih besar daripada saat dia pertama kali membawanya. Tentu saja, dia juga sangat senang saat itu. Meskipun mereka baru saling kenal dalam waktu singkat, dia tidak memiliki perlawanan apapun. 7 emosi dan 6 keinginan adalah sifat manusia, apalagi dia. Yang lain berkata bahwa dia memiliki sifat dingin, tetapi dia berkata bahwa jalan kultivasi ditakdirkan untuk menjadi sepi. Ia masih ingat saat mereka berpisah, ia berkata, betapapun acuhnya dirimu, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang menghargai hubungan. Aku khawatir masih ada hal-hal di hatimu yang tidak bisa kau lepaskan. Tetapi dia tidak tahu bahwa hanya dialah yang dia hargai, dan tidak ada hal lain yang tidak dapat dia lepaskan. Jadi dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa Li Qingshan hanyalah seorang kultivator biasa. Saat itu, kultivasinya hanya sekitar 3 kesengsaraan surgawi, alam kultivator jiwa baru lahir. Dia mungkin tampak sangat kuat dan istimewa di dunia kecil, tetapi ada banyak orang seperti dia di dunia fana. Sekarang, dia hanya perlu bekerja sedikit lebih keras dan dia akan segera mencapai level itu. Dia seperti itu, selalu berusaha menghilangkan kesan yang ditinggalkannya. Namun, setelah beberapa dekade, ketika dia tiba-tiba mendengar namanya lagi, reaksinya saat ini membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa semuanya sia-sia. Itu seperti tanda lahir yang tidak bisa dibersihkan dengan air. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ling Xiaozi juga tercengang. Dia belum pernah melihat ekspresi yang begitu jelas di wajah Yang Miaozhen. Ekspresi itu 10 kali lebih mengharukan daripada sebelumnya. Jika dia bisa menghabiskan sisa hidupnya bersamanya dan melihat ekspresi seperti ini darinya sepanjang waktu, dia akan menjadi lebih dari sekadar dewa. Tidak masalah apakah dia bisa menjadi dewa atau tidak. Para murid benar-benar tenggelam dalam legenda ini dan mereka mendiskusikannya. Bahkan kultivator dewa yang pun bisa mati. Apakah kaum iblis begitu menakutkan? Apakah Dewa Iblis Tauhu benar-benar abadi? Omong kosong. Tentu saja dia adalah dewa sejati. Ke-12 dewa iblis dari wilayah iblis semuanya adalah dewa sejati. Kakak senior, bagaimana Li Qingshan bisa begitu kuat? Segala yang disebutkan Ling Suzi terlalu jauh bagi mereka. Para kultivator dewa yang sudah berada di luar jangkauan mereka, dan dewa iblis bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Adapun monster macam apa Li Qingshan yang telah memaksa kembali dewa iblis, mereka bahkan tidak dapat membayangkannya. Master sejati King yang menggelengkan kepalanya dan menyela, Li Qingshan itu tidak hanya kuat. Kudengar dia baru beberapa dekade naik ke alam manusia. Awalnya, dia baru mengalami kesusahan surgawi ketiga, tetapi konon dia sudah mengalami kesusahan surgawi ke-6 sekarang. Dia diterima di Elysium untuk menjadi Jenderal Dewa Samara. Jelas, dia telah menyelidiki situasi Sekte Myriad dengan saksama sebelum ini, dan sebagai pemimpin para pengikut langsung, kakak senior pertama Li Qingshan, merupakan sosok yang tidak bisa diabaikan. Namun saat berbicara, dia juga mengerutkan kening dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya, tidak jauh berbeda dengan murid-murid lainnya. Bagaimana ini mungkin? Semua murid berteriak dan menjadi gempar. Bahkan Ling Xiaozi pun tidak terkecuali. Jelas, dia hanya mendengar tentang prestasi Li Qingshan dari desas-desus. Dia tidak tahu sebanyak master sejati King Yang.
Untuk mampu menjalani kesengsaraan surgawi kedua dalam beberapa dekade yang singkat dan mencapai puncak kultivator inti emas, Yang Miaozhen sudah menjadi seorang jenius tertinggi di mata mereka. Akan tetapi, untuk menjalani kesengsaraan surgawi keempat, kelima, dan keenam, yang bahkan lebih sulit lagi, dalam jangka waktu yang sama, tampaknya sama sekali mustahil, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Keterkejutan itu terlalu hebat, sehingga mereka lupa menghormati tuan mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa ragu. Hanya Yang Miaozhen yang tidak terkejut sama sekali. Dia hanya mengerti sedikit, membenarkan penilaiannya sendiri, Li Qingshan di dunia miniatur saat itu memang baru berada di kesusahan surgawi ketiga. Tentu saja, meskipun ada banyak orang dengan nama yang sama di dunia, Li Qingshan bukanlah nama yang sangat langka, tetapi dia hampir tidak ragu-ragu dan bisa 100% yakin. Li Qingshan adalah Li Qingshan itu. Tidak peduli berapa banyak Li Qingshan di dunia ini, selain Li Qingshan itu, tidak ada Li Qingshan lain yang dapat melakukan hal seperti itu. Tidaklah aneh bila sang penguasa kesatria yang telah bermain-main di dunia miniatur, kini terus bermain-main di dunia manusia. Pria itu seperti ini. Namun, yang membuatnya merasa menarik adalah bahwa guru sejati King yang menjadi sedikit tidak yakin menghadapi keraguan para murid. Yah, mungkin dia belum mengalami kesengsaraan surgawi ke-6. Dia setidaknya seorang kultivator roh yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ke-5. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi kakak tertua dari Sekte Wan Xiang. Dia hampir tertawa terbahak-bahak, meskipun dia tidak tahu mengapa dia ingin tertawa. Mungkin seperti seorang anak yang berusaha keras untuk melampaui ayahnya. Akhirnya, suatu hari, ketika anak itu berangsur-angsur tumbuh dan menjadi tinggi dan kuat, ia menemukan bahwa ayahnya tidak setinggi dan sekuat yang ia ingat ketika ia masih kecil. Ia bahkan lebih pendek dan lebih kurus daripada orang lain, tetapi ia tiba-tiba menemukan bahwa identitas tersembunyi ayahnya adalah orang terkaya di dunia. Mungkin tidak banyak orang di dunia yang pernah merasakan perasaan luar biasa seperti itu. Yang Miaozhen tersenyum tipis. Dia tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua murid menatapnya dengan linglung. Murid-murid laki-laki itu meliriknya dan hendak segera mengalihkan pandangan, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya lagi. Seolah-olah mereka sedang menghadapi bola cahaya yang terlalu menyilaukan untuk dilihat dalam waktu lama, apalagi diabaikan. Sebaliknya, semua murid perempuan menatapnya tanpa berkedip. Tidak ada rasa cemburu, hanya kekaguman. Ling Xiaozi tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia benar-benar pusing dan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba tersenyum. Setelah sekian lama mengenalnya, dia sepertinya belum pernah melihatnya tersenyum seperti ini. Miaozhen, kamu tahu itu Li Qingshan. Bahkan guru sejati King yang tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Dia tidak bernafsu seperti murid-muridnya, dan dengan tajam memperhatikan perilaku aneh Yang Miaozhen. Melapor pada guru, saya kenal dia. Yang Miaozhen adalah pria yang tidak banyak bicara, tetapi dia tidak berbohong. Adik perempuan, kamu kenal Li Qingshan. Tidak mungkin orang yang namanya sama, kan? Semua murid terkejut. Tidak peduli seberapa besar mereka mengagumi Yang Miaozhen, untuk sesaat, mereka tidak dapat menghubungkan legenda yang jauh dengan orang yang hidup di depan mereka. Lalu, apa hubungan kalian berdua? Master sejati King yang menjadi semakin bersemangat, dan cara dia memandang Yang Miaozhen bahkan lebih bersemangat daripada Ling Xiaozi. Dia ingin mengandalkan sekte penampakan segudang, tetapi dia juga ingin menjualnya dengan harga yang bagus sebagai ganti sejumlah sumber daya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dan melewati kesengsaraan surgawi kelima. Murid sejati dan murid tingkat lanjut, kultivator roh yin dan kultivator roh yang, situasinya sangat berbeda. Jika dia bisa mengandalkan hubungannya dengan murid tertua Sekte Myriad Appearance dan meminta Li Qingshan merekrutnya ke dalam Sekte Myriad Appearance, perawatannya pasti akan lebih baik daripada mengandalkan dirinya sendiri. Selain itu, ketika kesengsaraan besar datang, dia akan memiliki pendukung yang hebat, dan setidaknya dia tidak akan diperlakukan sebagai pion pengorbanan. Yang Miaozhen ragu sejenak. Ia ingin mengatakan, dia dulu suamiku, tetapi ketika mereka berpisah saat itu, ia secara pribadi mengatakan, mereka bukan suami istri. Meskipun ia membantunya berpisah, ia selalu sangat khawatir. Dia berpikir sejenak dan berkata, ketika kita masih di dunia kecil, aku melahirkan seorang anak untuknya. Tidak, itu tidak mungkin. Tubuh Ling Xiaozi bergetar tak percaya, pasti orang dengan nama yang sama. Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jika bukan pria seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padanya? Master sejati King yang sangat gembira, tetapi dia masih memiliki sedikit keraguan. Dia juga takut bahwa itu adalah seseorang dengan nama yang sama, dan dia tidak bersuka cita dengan sia-sia. Pada saat ini, kota penampakan segudang berada tepat di depan mereka. Di laut dangkal, patung berbentuk manusia yang agung perlahan-lahan muncul dari uap air yang berkabut. Patung itu memiliki alis tebal dan mata besar, dan patung itu tegas dan teguh. Patung itu mengenakan baju besi, dan tangannya memegang pedang panjang, seolah-olah sedang menjaga sekte penampakan segudang. Itu mungkin merupakan hasil sanjungan dari beberapa pengikut sejati. Semua orang mengira bahwa setelah Lin Xuan, pertarungan untuk murid tertua telah selesai, dan sekte penampilan segalanya akan menyambut pemerintahan panjang lainnya. Master sejati King yang menunjuk patung itu dan bertanya, apakah seperti itu? Yang Miaozhen menatap patung itu dan tampak tergila-gila. Dia bergumam, itu persis sama. Wajah Ling Xiaozi pucat pasi, dan harapan terakhirnya telah padam. Guru sejati King yang tidak peduli dengan perasaan murid tertuanya. Dia menahan kegembiraan di hatinya dan bertanya lagi, murid, mengapa kalian berdua berpisah? Dengan reputasi yang tak tertandingi, mengapa dia repot-repot berkultivasi di kuil Tao kecilnya? Jika dia bergabung dengan sekte penampilan segudang lebih awal, dengan perhatian Li Qingshan, dia setidaknya akan menjadi seorang kultivator jiwa baru lahir dengan bakatnya.
Tidak akan ada dendam. Murid, Yang Miaozhen tergoda untuk memutar matanya. Setelah datang ke alam manusia, satu hal yang membuatnya kecewa adalah bahwa para kultivator tidaklah semurni dan tanpa hasrat seperti yang dikatakan legenda. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki semangat keberanian, tekad, dan keberanian seperti Li Qingshan. Di antara sekelompok orang, dialah yang paling mirip seorang kultivator, termasuk gurunya, kepala kuil matahari biru. Sebagian besar waktu, dia tidak memiliki karir yang baik. Dia tidak hanya menikmati anggur yang enak, tetapi dia juga suka berkeliaran. Dia berkata dengan tenang, saya ingin naik. Apakah dia memperlakukanmu dengan baik? Guru sejati King yang menanyakan satu pertanyaan terakhir. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Yang Miaozhen tidak ragu-ragu. Murid yang baik, menurutmu bagaimana aku memperlakukanmu? Guru sejati King yang menggosokkan kedua tangannya dan benar-benar menunjukkan senyum menyanjung kepada muridnya. Namun, tidak ada yang merasa aneh. Selain Ling Xiaozi, murid-murid kuil matahari biru lainnya memandang Yang Miaozhen dengan penuh hormat. Seolah-olah orang di patung itu adalah dirinya. Murid yang baik, Yang Miaozhen akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Chapter 1645. Yang bisa dikatakan Yang Miaozhen hanyalah, Miaozhen berhutang budi pada guru. Master Sekte bangkit dengan penuh semangat, jadi dia tidak lagi merahasiakannya. Dia akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya, untuk menggabungkan seluruh biara matahari hijau ke dalam Sekte Myriad. Para murid menjadi pucat karena ketakutan dan semuanya mencoba untuk mencegahnya. Ling Xiaozi menolak dengan lebih keras lagi. Dia adalah saudara senior pertama dari biara matahari hijau. Ketika Master Sekte sedang bepergian, dialah yang bertanggung jawab atas semua urusan di biara. Dia dapat digambarkan sebagai seseorang yang kedudukannya di atas beberapa lusin dan di bawah hanya satu. Jika biara matahari hijau bergabung dengan Sekte Myriad, ia hanya akan bisa menjadi murid terdaftar. Ia hanya akan berada di peringkat paling bawah hierarki murid di Sekte Myriad. Kemudian dia melirik Yang Miaozhen dan merasakan hatinya sakit. Jika biara matahari hijau benar-benar bergabung dengan Sekte Myriad, saudari junior Miaozhen akan dapat terhubung kembali dengan Li Qingshan itu, tetapi aku harus selamanya bergantung padanya. Yang Miaozhen memahami rencana Master Sekte. Perasaannya agak campur aduk. Setelah semua ini, apakah aku masih harus kembali ke sisinya? Sang Master Sekte telah menduga reaksi para pengikutnya. Alam manusia sangat erat hubungannya dengan alam di luar 9 surga. Pada dasarnya semua Master Sekte besar adalah makhluk abadi sejati. Konflik antar sekte bahkan tidak sehebat 3.000 dunia. Bukan hanya karena para Master Sekte itu semuanya adalah kenalan lama, tetapi juga untuk mengatasi perluasan wilayah iblis dan menghindari pertikaian internal yang tak ada gunanya. Medan perang di wilayah iblis sangatlah sengit, jauh lebih sengit daripada pertempuran biasa antar sekte, tetapi tanggung jawab untuk menangkis invasi kaum iblis pada dasarnya berada di tangan sekte-sekte besar. Mereka juga tidak memaksa sekte-sekte kecil untuk ikut serta. Jika mereka tidak mau berkontribusi dan mengambil inisiatif untuk ikut serta, semua yang terjadi di perbatasan yang jauh dapat dianggap sebagai cerita. Dalam keadaan seperti ini, sekte-sekte yang semakin kecil di alam manusia dan berbagai pembudidaya independen dapat digambarkan hidup dengan damai. Jika perdamaian berlangsung terlalu lama, orang-orang akan lupa seperti apa perang itu. Mereka bahkan mungkin kehilangan imajinasi tentang perang. Bahkan ketika frasa seperti, bintang iblis Mars dan, bencana besar dunia, terucap dari mulut mereka, itu sama sekali tidak terasa nyata. Mereka hanya merasa akan ada seseorang yang lebih tinggi untuk menopang langit bahkan jika langit runtuh. Para dewa dan makhluk abadi di atas 9 langit tidak akan pernah menutup mata. Skenario terburuk hanyalah pertempuran tanpa akhir. Pemimpin sekte berkata dengan tegas, saya sudah memutuskan. Tidak perlu membujuk saya lagi. Dia menghela napas lagi dan mengatakan sesuatu seperti, kalian semua terlalu muda, kalian tidak tahu kekuatan kesengsaraan besar langit dan bumi, guru melakukan ini untuk kebaikan kalian sendiri, kalian akan mengerti di kemudian hari, dan seterusnya. Meskipun para murid tidak dapat mengerti, mereka tidak dapat menentang perintah guru mereka. Mereka sedikit kecewa dan tidak berminat untuk pergi bertamasya. Namun, ketika mereka turun dari kapal dan tiba di kota Wanxiang, pemandangan di kota itu membuat semangat mereka bangkit. Kota itu dipenuhi orang-orang, begitu ramainya sehingga tidak tampak seperti sekte kultivasi, melainkan kota manusia. Akan tetapi, tidak ada pemandangan seindah itu di kota manusia. Bangunan-bangunan tinggi menjulang dari tanah, masing-masing dengan balok-balok berukir dan kasau yang dicat, serta atap yang melengkung. Jembatan-jembatan panjang membentang di antara mereka seperti pelangi, dan para petani yang anggun berjalan di atasnya. Balkon-balkon taman terapung itu seperti pot-pot bunga yang indah. Bunga-bunga dan tanaman-tanaman aneh bermekaran di dalamnya. Banyak kultivator menyeruput teh dan berdiskusi tentang Dao. Bosan melihat pemandangan luas dan kosong di laut, segala sesuatu di kota Wanxiang begitu mempesona dan tak tertahankan bagi mata. Semua orang hampir melupakan kekecewaan atas pembubaran sekte tersebut. Namun, tak lama kemudian, rasa kecewa itu kembali dan menjadi semakin kuat. Bahkan Yang Miaozhen pun merasakannya. Ternyata tidak ada yang istimewa dari kami. Meskipun Master Sekte Azure Sun tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Wanxiang, di mata manusia, mereka adalah makhluk abadi yang luar biasa dan memiliki bakat yang luar biasa. Dan sekarang, ada banyak pembudidaya di mana-mana. Ada ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu dari mereka. Mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang mereka. Sebaliknya, mereka tampak seperti orang desa yang memasuki kota. Keterkejutan di hati Ling Xiaozi butuh waktu lama untuk tenang. Dia bergumam, apakah Li Qingshan yang berkuasa di tempat ini? Guru spiritual Qing Yang meliriknya dan tahu bahwa murid ini tidak mau. Dia berkata, guru besar Sekte Wanxiang bertanggung jawab atas studi kekaisaran untuk kaisar surgawi.
Kedua guru sekte mengikutinya ke 9 surga. Tunggangan guru besar sekte, Yang Mulia Roh Guihai, mengawasi surga dan menyimpulkan kitab surgawi Wanxiang. Dia tidak peduli dengan urusan duniawi. Oleh karena itu, semua masalah besar dan kecil di sekte Wanxiang ditangani oleh para murid sejati. Dan sebagai kepala para murid sejati, Li Qingshan memiliki wewenang untuk memerintah semua murid sejati. Lebih jauh lagi, dalam pertempuran di Kota Awan Hitam, dia memaksa inkarnasi Dewa Iblis Suani untuk mundur, dan semua murid sejati diselamatkan olehnya. Prestisenya di sekte itu sangat tinggi, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa di sini. Ketika menyebut 3 guru besar sekte, Yang Mulia Roh Guihai, dan bahkan Li Qingshan, dia akan menangkupkan kedua tangannya ke arah langit. Kata-katanya penuh dengan rasa hormat. Ada pepatah yang mengatakan, semakin tua seseorang di dunia persilatan, semakin pemalu dia. Kenyataannya, semakin tinggi kultivasi seseorang dan semakin luas pengalamannya, semakin dia memahami kekuatan dari banyak hal. Oleh karena itu, dia tidak merasa ada yang memalukan tentang mengandalkan koneksi dan mendekati Li Qingshan. Bahkan para kultivator roh yang agung dan perkasa serta murid sejati harus bergantung pada Li Qingshan untuk bertahan hidup. Apa yang bisa dia lakukan untuk berpura-pura? Ling Xiaozi terdiam dan kehilangan akal sehatnya. Ketika sebuah cerita bukan lagi sekadar cerita, pendongeng juga akan kehilangan ketenangan dan kepiawaiannya dalam berbicara dan tertawa. Guru spiritual Qing Yang menepuk bahu Ling Xiaozi dan terus berjalan memasuki kota. Melihat banyaknya kultivator di kota, dia berpikir, sepertinya banyak orang yang memiliki ide yang sama denganku. Dalam pertempuran di Kota Awan Hitam, Sekte Wanxiang kehilangan lebih dari separuh pengikut sejatinya. Jika itu adalah sekte biasa, itu akan menderita kerugian besar. Butuh setidaknya 1000 tahun untuk pulih. Namun, Sekte Wanxiang mengandalkan sejumlah besar hadiah dari Istana Surgawi tanpa hasrat dan sumber daya melimpah yang terkumpul di Taman 100 Ramuan untuk merekrut pengikut. Secara kebetulan, bintang iblis muncul. Banyak sekte kecil dan menengah dan bahkan kultivator biasa memiliki ide yang sama dengan guru spiritual Qing Yang. Untuk sementara waktu, sejumlah besar orang berkumpul, dan sekte tersebut menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Tentu saja, akar dari semua ini adalah langit. Guru spiritual Qing Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ia melihat sebuah bangunan setinggi 3000 meter menembus awan, berdiri megah di atas kota Wanxiang. Bangunan itu juga memiliki kekuatan untuk terbang ke awan. Alas di sisi timur dunia adalah dinding batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Dinding batu itu halus dan berkilau, dan hanya bagian atasnya yang terukir kata-kata, daftar semua ciptaan. Di bawah sinar matahari, banyak nama dapat terlihat. Nama yang menduduki peringkat pertama adalah Li Qingshan, melampaui semua murid lainnya. Orang-orang di kuil Qing Yang memandangi tembok batu itu sejenak dan tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih akrab dengan Yang Miaozhen, memanggilnya kakak junior dan kakak senior tanpa henti. Guru spiritual Qing Yang terus-menerus memanggilnya murid dan tidak lagi memanggilnya Miaozhen Si. Yang Miaozhen merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa beban seluruh sekte ada di pundaknya, menunggunya menemukan Li Qingshan. Dia tidak khawatir kalau dia tidak peduli dengan perasaan lamanya, dia lebih serius daripada yang dibayangkannya, tetapi dia khawatir kalau saatnya tiba, dia tidak tahu bagaimana dia akan mempermainkannya. Chapter 1646. Di poros tengah kota Wanxiang, terdapat sebuah aula megah yang tingginya hanya setinggi langit. Di sampingnya, terdapat sekumpulan besar bangunan di lereng gunung. Bangunan itu sangat mempesona dan luar biasa. Langit memiliki aura seolah naik dari bawah, tetapi gugusan bangunan ini memiliki aura seolah turun dari atas. Jika Sekte Wanxiang diibaratkan sebagai sebuah negara, negara para pembudidaya, maka kota Wanxiang adalah ibu kotanya. Gugusan bangunan ini mirip dengan kota terlarang, sebuah pusat administrasi seperti senat. Gedung ini bertanggung jawab untuk menangani semua urusan di dalam kota atau di dalam negeri. Gedung ini disebut Aula Warisan Langsung. Sebagaimana tersirat dari namanya, itu adalah aula para pengikut langsung. Sekte Wanxiang diperintah bersama oleh para pengikut langsungnya, jadi orang bisa membayangkan statusnya. Semua urusan internal sekte harus ditangani di sini, termasuk perselisihan antara pengikut sejati. Di aula utama aula warisan langsung, seorang kultivator wanita mengerutkan alisnya dan menulis dengan cepat. Ia mengenakan gaun ungu yang mewah, dan rambut hitamnya diikat tinggi seperti awan, melengkapi kulitnya yang seputih salju. Ia adalah kecantikan yang langka dan tiada taraf di dunia. Namun, ekspresinya serius dan bermartabat, dan temperamennya bermartabat dan mulia. Dia memiliki sikap seperti seorang permaisuri. Meja sepanjang 9 kaki di depannya terletak di poros tengah kota Wanxiang dan bahkan aula warisan langsung. Kakak perempuan senior ketiga, Dai Mengfan, yang bertanggung jawab atas aula warisan langsung. Tidak peduli siapa yang menjadi kakak tertua, dia akan selalu menjadi kakak ketiga. Oleh karena itu, dia disebut kakak ketiga abadi, secara pribadi, atau kakak ketiga abadi, oleh murid langsung lainnya. Kalau kakak tertua adalah pemimpin suatu negara, mengendalikan tentara dan menaklukkan semua tempat, maka dia akan menjadi perdana menteri suatu negara. Kemudian dia akan menjadi perdana menteri suatu negara. Dia harus mengurus banyak sekali urusan setiap hari. Semua urusan internal sekte akan ditangani olehnya. Kakak senior, guru spiritual Qing Yang dari kuil Qing Yang ingin bertemu denganmu. Seorang murid perempuan melangkah masuk dengan hati-hati dan berkata dengan lembut. Mungkin karena dia terlalu sibuk, emosi kakak ketiga semakin memburuk akhir-akhir ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Di masa lalu, dia lembut dan ramah, berbicara dan tertawa, dan perhatian kepada semua orang. Namun, dia juga bermartabat, membuat orang lain tidak berani menyinggung perasaannya. Sekarang,
semua bawahan berhati-hati saat melihatnya, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Aku tidak akan melihatmu. Benar saja, Dai Mengfan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dalam sekejap mata, semua informasi tentang kuil Qingyang, asal-usulnya, perkembangannya, situasi terkini, nama-nama dan kultivasi kepala suku dan murid-murid utamanya, ada dalam genggamannya. Dia segera sampai pada suatu kesimpulan, omong kosong apa, guru spiritual Qingyang. Dia hanya sampah tua yang tidak dapat bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi kelima dalam 3.000 tahun. Namun, murid-muridnya, Ling Xiao dan Miao Zhenzi, layak direkrut, terutama Miao Zhenzi. Dikatakan bahwa ia bangkit dari dunia yang sangat kecil, dan dalam beberapa dekade yang singkat, ia mencapai puncak tahap Jindan dari tahap awal pembentukan fondasi. Karena energi spiritual di dunia kecil itu tipis, sulit untuk naik. Bakat, temperamen, dan keberuntungan orang seperti ini biasanya sangat luar biasa. Selain itu, dia adalah seorang kultivator wanita, jadi dia layak untuk diperhatikan. Kalau hari biasa, dia mungkin akan memanggilnya untuk melihatnya, tetapi saat ini dia sedang tidak berminat. Akhir-akhir ini, semakin banyak orang seperti ini. Mereka menolak untuk bergabung dengan Sekte Wanxiang dengan benar dan menginginkan perlakuan khusus hanya karena mereka pikir mereka adalah kepala kuil yang buruk. Mereka semua datang kepadanya untuk mengganggunya. Namun mengingat citra Sekte Alam, ia menambahkan, pergilah dan hiburlah mereka. Bersikaplah bijaksana, tidak mungkin mendapatkan perlakuan khusus. Sekte penampilan segudang tidak kekurangan murid dalam, apalagi yang disebut jenius. Ya, murid perempuan itu menerima perintah itu dan pergi. Namun, alis Dai Mengfan semakin berkerut. Pandangannya melayang ke sana kemari sambil menulis dengan penuh semangat. Namun, perhatiannya sama sekali tidak tertuju pada meja di depannya. Sebaliknya, dia sedang memikirkan hal lain. Sebenarnya, betapapun rumitnya suatu masalah, itu bukanlah hal yang sulit untuk ditangani oleh seorang kultivator jiwa yang. Satu pemikirannya saja dapat melampaui 3 hari 3 malam perenungan orang-orang bijak di antara manusia. Kekhawatirannya yang sebenarnya sama dengan kekhawatiran Master Qingyang, yaitu krisis dunia yang akan datang. Posisinya bahkan lebih tinggi daripada Master Qingyang. Dia lebih dekat ke langit, jadi dia bisa melihat lebih banyak hal. Dia sudah bisa mencium bau darah perang, juga bau busuk kematian. Dengan bakat dan kultivasinya, dia awalnya memiliki kesempatan untuk menjadi kakak perempuan senior pertama, tetapi, Raja, harus memimpin perang melawan wilayah iblis. Justru untuk menjauhkan dirinya dari perang, dia selalu menjadi Perdana Menteri, dalam keadaan damai. Dia, Dai Mengfan, adalah seorang bangsawan. Dia berlatih keras demi umur panjang, tidak ingin mengorbankan hidupnya untuk melawan kaum iblis. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat ia lakukan, tidak peduli seberapa pintarnya ia. Begitu krisis dunia tiba, bahkan orang yang benar-benar abadi pun akan kesulitan untuk melindungi diri mereka sendiri, apalagi seorang kultivator jiwa yang. Belum lagi fakta bahwa seorang abadi sejati telah mati pada saat bintang Mars Daemon muncul. Para pembudidaya biasa mungkin tidak dapat membedakan antara dewa dan Trichiliocosm, tetapi dia bisa. Saat itu, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bintang itu meletus dengan cahaya terang, melesat menembus langit, dan jatuh ke tanah. Dalam pikirannya yang berkecamuk, semua yang ada dalam ingatannya terasa begitu lambat, pada dasarnya jatuh inci demi inci. Di kedalaman langit yang gelap gulita, sebuah bintang merah tiba-tiba menyala. Hal itu membuatnya bermimpi buruk sepanjang malam. Sejak saat itu dia berubah. Kepanikan, kecemasan, krisis yang akan datang, dalam sekejap pikirannya, ada juga kekhawatiran orang-orang bodoh di antara manusia, kekhawatiran yang tidak dapat mereka atasi bahkan setelah merenungkannya selama 3 hari 3 malam. Dia seperti seorang penjudi yang berutang uang kepada rentenir. Kreditur akan datang mengetuk pintunya keesokan harinya, dan dia akan membawa lebih dari selusin penjahat bersamanya, tetapi dia bahkan tidak dapat menghasilkan 1 sen pun. Suasana di seluruh Sekte Wanxiang juga berubah. Guihai Lingzun menutup langit, tidak lagi membaca buku, dan tidak lagi melihat siapapun. Para murid yang diwarisi semuanya mulai berkultivasi dengan putus asa, atau mengumpulkan senjata-senjata ajaib untuk bersiap menghadapi krisis besar. Semakin banyak sekte kecil dan menengah yang ingin bergabung dengan Sekte Wanxiang. Namun yang aneh adalah bahwa langit ke-9 menjadi sunyi, dan bintang-bintang tampak dikejutkan oleh bintang Mars Daemon. Untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi, atau apa rencana terdalam yang mereka miliki. Oleh karena itu, dengan manusia abadi sebagai batasannya, para penggarap di bawah menjadi gelisah, masing-masing mencari cara untuk bertahan hidup, seperti semut sebelum hujan badai, memanjat pohon sebanyak mungkin. Namun, para dewa dan kaisar di atas sana sama sekali tidak bersuara, pelit, dan tidak mau mengeluarkan dekrit untuk menjelaskan kemunculan bintang merah di langit. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Dalam kerumitan dan keheningan ini, tampak ada tali tak kasat mata yang direntangkan kencang. Saat itu pecah, apapun di depannya akan runtuh. Terlebih lagi, dia punya firasat buruk yang menyiksanya. Tampaknya sesuatu yang buruk akan segera menimpanya, dan yang terburuk adalah dia tidak dapat memastikan apakah ini hanya kepanikan biasa, atau nyata. Dia hanya bisa bekerja keras untuk memfokuskan pikirannya pada pekerjaan di depannya, dan memperoleh rasa kendali atas nasibnya. Tangan kanannya menggambar serangkaian bayangan, dan mesin cetak mengisi kertas putih. Tepat saat dia merasa bahwa dia akan berhasil, murid perempuan Jasnau datang lagi, yang langsung membuyarkan lamunannya. Apa sekarang? Ada nada marah dalam suaranya. Kakak ketiga senior, guru spiritual King yang memiliki seorang murid perempuan. Dia berkata bahwa murid perempuan itu adalah teman lama kakak senior tertua, kata murid perempuan itu dengan suara gemetar. Dai Mengfan berhenti menulis dan mendongak. Benarkah?
Itulah yang dia katakan. Chapter 1647. Di aula samping di sebelah aula warisan langsung, kedatangan Dai Mengfan menyebabkan orang-orang kuil matahari biru merasa tersanjung. Aura yang dipancarkannya segera mendorong mereka ke dalam jajaran bawahannya, namun mereka dengan sukarela tunduk padanya. Kalau saja berlutut bukan hal yang populer di dunia kultivasi, para pengikut kuil matahari biru mungkin akan berlutut seperti manusia biasa saat melihat sang kaisar dan berteriak, hidup. Ling Xiaozi tak dapat menahan diri untuk tidak membandingkannya dengan Yang Miaozhen, tetapi dia harus mengakui bahwa keanggunan tak tertandingi dari kepala balai warisan langsung ini benar-benar mengalahkan kecemerlangan adik perempuan Miaozhen. Ini bukanlah perbedaan dalam penampilan atau temperamen, melainkan perbedaan bawaan yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan yang nyata. Dia masih berani memiliki pikiran-pikiran yang penuh nafsu ketika berhadapan dengan Yang Miaozhen, tetapi ketika berhadapan dengan Dai Mengfan, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pikirannya kosong, tidak berani memiliki pikiran-pikiran yang mengganggu. Senior, guru spiritual King yang menangkupkan kedua tangannya dengan gembira untuk memberi salam sambil mendesah dalam hati karena pesona tiga kata, Li Qingshan. Itu benar-benar mampu membuat master balai warisan langsung datang menemui mereka secara pribadi. Dai Mengfan bahkan hampir tidak melihatnya. Dia mengangkat tangan kanannya dengan ringan, dan guru spiritual King yang segera terdiam dan menunggu dengan tenang di samping. Segala sesuatunya tampak alami dan tidak membuat orang merasa kasar sedikit pun, seperti seorang senior yang menyapa junior. Sejak dia masuk, tatapan Dai Mengfan jatuh pada Yang Miaozhen dan dia memuji dalam hati, benar-benar cantik. Dia langsung percaya bahwa hubungannya dengan kakak tertua tidaklah dangkal. Dia memberi isyarat agar dia datang di depannya dan berkata sambil tersenyum, kamu Yang Miaozhen. Senior mengenalku. Yang Miaozhen tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan mendekat, merasa terharu dengan bantuan itu. Tentu saja, semua orang di kuil matahari biru, terutama rekan Daois King Yang, aku sudah lama mendengar nama agung kalian. Tatapan Dai Mengfan menyapu orang-orang di kuil matahari biru sebelum kembali ke Yang Miaozhen, memanggilku senior terlalu jauh. Adik perempuan, karena kamu ingin bergabung dengan sekte penampakan segudang, kamu bisa memanggilku kakak perempuan senior di masa depan. Orang-orang di kuil matahari biru tak dapat menahan diri untuk tidak mendesa iri saat pandangan mereka terfokus pada wajah Yang Miaozhen. Kakak senior, kakak senior. Jantung Yang Miaozhen berdebar kencang, pipinya panas dan merah. Dia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menenangkan pikirannya agar tidak terpengaruh sepenuhnya oleh kakak senior Dai yang menawan dan ramah di depannya ini. Junior Martial Sister, mengapa kamu tidak menjadi murid dan membiasakan diri dengan lingkungan sekte Myriad Appearance? Bagaimana menurutmu? Dai Mengfan dengan ringan memegang tangan Yang Miaozhen dan berbicara dengan nada negosiasi. Ini, kultivasiku tampaknya. Kalau begitu, sudah beres. Meskipun peringkat sekte Myriad Phenomenon tidak didasarkan pada kultivasi individu, tetapi lebih pada kontribusi terhadap sekte, posisi, Hall Disciple, biasanya diperuntukkan bagi para kultivator Naschen Soul yang telah melalui 3 Heavenly Tribulations. Bagaimanapun, mustahil untuk memberikan begitu banyak kontribusi tanpa tingkat kultivasi seperti itu. Namun, Dai Mengfan dapat menyesuaikan aturan ini secara fleksibel. Poin kontribusi dapat ditingkatkan secara perlahan, dan kultivasi dapat ditingkatkan secara perlahan. Karena dia adalah sahabat lama, kakak senior tertua, sebagai adik perempuannya, dia harus menjaganya. Itu juga bisa dianggap sebagai pembentukan karma baik. Mungkin dia bisa menyelamatkan hidupnya di masa depan. Kalau bukan karena perasaan Chow Tianjiao di 9 surga, yang berharap dia juga bisa menjadi sahabat lama, kakak senior tertua, dia yang sekarang mungkin lebih bisa diandalkan daripada sebelumnya. Mungkin tidak ada seorang pun di sekte penampilan segudang yang dapat membayangkan bahwa kakak ketiga senior yang bermartabat benar-benar akan memiliki pemikiran duniawi seperti itu. Namun, baginya, hal terpenting adalah hidup. Tujuan utama dari kultivasi adalah untuk hidup lama. Jika dia tidak bisa hidup, semuanya akan menjadi ilusi. Jika dia terjebak dalam kepompong iblis caotik di jalur darah dingin, dia mungkin akan langsung jatuh ke tangan Kaisar Iblis. Hanya guru spiritual King yang tiba-tiba menyadari bahwa guru aula langsung yang agung dan perkasa ini sama seperti dirinya. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk berpegangan pada paha kakak senior tertua Li Qingshan. Badai tengah mendekat, dan semua yang lemah berusaha sekuat tenaga untuk berpegangan pada sayap yang kuat. Akan tetapi, pada masa kesusahan besar, berapa banyak orang yang dapat disebut sebagai ahli absolut? Mungkin Li Qingshan adalah salah satunya. Setelah membuat pengaturan untuk Yang Miaozhen, Dai Mengfan menyampaikan ucapan selamat datang di kuil Matahari Biru dan berbincang ramah dengan kepala kuil, guru spiritual King Yang. Pembicaraan itu tidak berlangsung lama, tetapi sangat sukses. Hanya dalam beberapa patah kata, guru spiritual King Yang menerima perlakuan yang cukup memuaskan. Untuk sesaat, baik tuan rumah maupun tamu merasa senang. Semua murid, dengarkanlah. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang sedingin es dan seluas lautan bergema dari langit. Dengan titik tertinggi di langit sebagai pusatnya, suara itu beriak menembus awan seperti air pasang dan menyebar ke setiap sudut kota Wan Xiang, menyebabkan semua kultivator gemetar dan menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Kota Myriad Appearance yang ramai langsung menjadi sunyi. Seolah-olah dia sedang mengumumkan siapa penguasa kota yang sebenarnya. Di aula pengajaran langsung, Dai Mengfan juga terkejut. Spirit Sage Gui Hai benar-benar berbicara. Lebih jauh lagi, dia berbicara kepada semua orang dengan cara yang sangat menonjol. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sekte Myriad Appearance. Mungkinkah Master Sekte Agung di atas 9 surga telah mengirimkan perintah? Atau mungkinkah petapa roh Gui Hai telah menyimpulkan nasib masa depan sekte penampakan segudang? Bagaimanapun, itu pasti ada hubungannya dengan bintang iblis kekacauan dan kesengsaraan besar langit dan bumi.
Murid Sekte Penampakan Segudang, Li Qingshan, telah mengkhianati sekte dan jatuh ke dalam dao iblis. Mulai hari ini, dia akan dikeluarkan dari Sekte Penampakan Segudang dan dilucuti semua status dan asetnya di sekte tersebut. Perkataan spirit Sage Guihai bahkan lebih mengejutkan daripada suaranya. Aula warisan menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Mata Dai Mengfan membelalak saat firasat buruk bergema di hatinya seperti jeritan. Dai Mengfan akan mengambil alih posisi murid tertua dan bertanggung jawab atas segala hal di sekte. Dia akan terus menjadi master aula ajaran langsung dan memimpin pasukan Xuan Wu dan pasukan api terbakar. Dai Mengfan tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan sepatah kata, "F-cek." Yang Miao Zhen, yang berada di dekatnya, menatapnya dengan tak percaya. "Kalian semua tunggu di sini." Dai Mengfan berkata demikian dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang terbang ke angkasa. Guru Spiritual King yang tampak seperti sedang tertawa dan menangis ketika dia berkata dengan susah payah, "Apa yang kamu bicarakan? Miao Zhenzi, mengapa dia malah jatuh ke dalam dao iblis dan bukannya menjadi kakak senior tertua?" Murid yang baik, kembali ke Miao Zhenzi. Para murid biara matahari biru tidak dapat menahan diri untuk menjauh darinya, membentuk ruang kosong di sekelilingnya. Ling Xiao ragu sejenak dan tidak melangkah lebih dekat. Sebelum Dai Mengfan pergi, ketika dia berkata, "Kalian semua tunggu di sini," matanya jelas hanya menatap Yang Miao Zhen. Entah mengapa, Yang Miao Zhen tidak merasa khawatir. Sebaliknya, dia merasa ingin tertawa sambil bergumam pada dirinya sendiri, pria itu memang seperti ini. Tak lama kemudian, Dai Mengfan kembali. Kakak senior tertua yang baru diangkat ini tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya sangat muram dan putus asa, seolah-olah dia telah mengalami kekalahan besar. Dia menatap Yang Miao Zhen dengan ekspresi muram, seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa terhadapnya. Murid-murid biara matahari biru yang lain tak dapat berbuat apa-apa selain menjauhinya, takut kalau kebakaran di gerbang kota akan menyangkut ikan di parit. Guru Spiritual King yang hanya bisa menghela nafas dalam hati dan berdoa untuk kebaikannya sendiri. Namun, dia sudah mencapai tujuannya. Dengan status Dai Mengfan, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Ling Xiao ingin melangkah maju, tetapi di bawah tekanan mengerikan Dai Mengfan, dia tidak berani melangkah maju. Dia hanya menatap jari kakinya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Yang Miao Zhen, di sisi lain, menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, kakak senior tertua." Chapter 1648. Beberapa saat yang lalu, Dai Mengfan melesat ke langit, dan pemandangan di hadapannya membuatnya terkejut. Rak-rak buku yang biasanya bersih dan tertata rapi kini ambruk ke lantai. Jutaan buku menumpuk menjadi gunung buku. Di puncak tumpukan buku, seberkas sinar matahari turun. Debu beterbangan di udara dalam cahaya itu. Seorang lelaki tua berpakaian hitam sedang membaca salah satu buku sambil menundukkan kepala. Ia membolak-baliknya dengan sangat lambat, halaman demi halaman. "Salam, penguasa roh." Dai Mengfan ingin menolak pengangkatan kakak perempuan senior pertama, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, penguasa roh Guihai berkata, "Ini adalah perintah. Bagaimana jika saya menolaknya?" Dai Mengfan mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah penguasa roh Guihai. Dia tidak ingin merepotkan kakak perempuan senior pertama dan bertarung dengan para iblis sampai mati. "Kau juga ingin mengkhianati sekte?" Penguasa roh Guihai mengangkat sebelah alisnya. Di bawah tatapan sepasang mata yang sedalam dan senyap seperti laut dalam, kemarahan Dai Mengfan tiba-tiba lenyap, seolah-olah dia telah ditelan oleh air laut yang sedingin es. Dia menundukkan kepalanya dan menggenggam tangannya. "Aku tidak berani." Dia paham betul bahwa jika dia tidak patuh saat itu juga, dia mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Di mata orang-orang hina di biara matahari hijau, dia adalah sosok penting yang tak terjangkau, tetapi di sekte Myriad, pengikut sejati hanyalah pengganti yang bisa dikorbankan. Dibandingkan dengan seluruh komunitas kultivasi, mereka bahkan lebih tidak berharga. Dia tidak berani menentang manusia abadi yang kuat secara terbuka, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri dari sekte Myriad. Sekarang setelah krisis dunia menimpa mereka, sekte Myriad adalah satu-satunya hal yang dapat dia andalkan. Meskipun para kultivator jiwa yang berada di puncak semua kultivator, mereka tetap saja kultivator. Jika dia tidak menjadi manusia abadi, semuanya akan sia-sia. Penguasa roh Guihai menundukkan matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya melambaikan tangannya, dan ia bergegas kembali ke aula warisan dengan patuh, menjadi saudari senior pertama dari sekte Myriad. Ketika mendengar dua kata, kakak senior pertama, urat-urat di dahi Dai Mengfan menonjol. Kemarahannya tiba-tiba meledak saat dia menatap Yang Miao Zhen dengan kejam. Dia tampak seperti ingin memakannya. Pada saat itu, dia pada dasarnya tampak telah menjadi orang yang berbeda. Baru saja, dia bersemangat seperti musim panas, tetapi sekarang, dia sedingin musim dingin yang keras. Aura ganas yang dilepaskan dari tubuhnya langsung memenuhi seluruh aula, mengejutkan semua orang di aula. Mereka sangat memahami kengerian seorang kultivator Yang Shen di puncak kultivasi. Hanya Yang Miao Zhen yang tetap tidak tergerak, dan ketidakpeduliannya memperlihatkan suatu jenis keteguhan hati. Jantung Dai Mengfan berdebar kencang seolah-olah dia telah melihat bayangan, pria itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menahan diri, tetapi suasana menjadi semakin serius. "Adik junior, kamu memiliki temperamen yang baik. Orang-orang di generasi kita seharusnya tidak memiliki terlalu banyak pikiran yang egois dan mengganggu." Mata Yang Miao Zhen yang berkaca-kaca menyapu orang-orang di biara Qingyang. Tidak seorang pun berani menatap matanya, termasuk Zenren Qingyang. Akhirnya, matanya kembali ke Dai Mengfan. Dia tersenyum dan berkata, "Lagi pula, orang itu pernah mengajariku bahwa jalan kultivasi harus berani dan tekun, tidak takut mati. Lalu apakah kau tahu apa akibat terlibat dengan domain iblis di alam fana?"
Saya selalu fokus pada kultivasi dan tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Karena kamu seorang jenius, aku akan bertanya lagi. Apa hubunganmu dengan Li Qingshan? Yang Miaozhen menjawab dengan acuh tak acuh, seorang teman lama, dan juga ayah dari anakku. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Dai Mengfan merentangkan tangannya dan dengan tegas memerintahkan, turunkan dia. Namun, selain orang-orang dari biara Qingyang, tidak ada murid lain dari sekte Myriad di aula. Dia menatap Zenren Qingyang dengan penuh nafsu. Punggung Zenren Qingyang basah oleh keringat, seakan-akan ia sedang duduk di atas peniti dan jarum. Dai Mengfan menyipitkan matanya sedikit. Kamu juga kenal Li Qingshan? Tentu saja tidak, kakak senior pertama. Zenren Qingyang melambaikan tangannya berulang kali. Li Qingshan telah meninggalkan manusia dan menjadi iblis. Setiap orang berhak untuk menghukumnya. Saya tergoda untuk melahap pengkhianat, terkutuk seperti dia hidup-hidup, jadi mengapa saya harus terlibat dengannya? Dia sangat memahami bahwa di alam fana, Anda dapat membantai orang, membantai kota, dan memurnikan jiwa. Selama Anda tidak memprovokasi kultivator lain, tidak ada yang akan peduli dengan Anda. Namun, jika mereka terlibat dengan wilayah iblis, bahkan jika mereka dipaksa atau ditipu, istana surgawi tanpa hasrat pasti akan dihukum. Mereka akan memerintahkan berbagai sekte besar untuk memburu mereka, atau mereka akan langsung mengirim Jenderal Ilahi Liu Ding dan Liu Jia. Mereka tidak hanya akan membunuh mereka untuk selamanya, tetapi mereka juga akan menghancurkan jiwa mereka sehingga mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi lagi. Adapun para kultivator yang telah jatuh ke wilayah iblis, mereka akan disebut sebagai pengkhianat. Mereka bahkan lebih hina daripada kaum iblis itu sendiri. Bahkan jika mereka tidak dapat menghukum mereka secara pribadi, semua orang yang terkait dengan mereka akan terseret ke dalamnya. Dalam kasus yang tidak terlalu serius, jalur kultivasi mereka akan terputus, sedangkan dalam kasus yang lebih serius, mereka akan mati dan dikirim ke samsara. Akibatnya, bahkan kakak perempuan senior pertama saat ini, Dai Mengfan, harus bekerja keras untuk menarik garis yang jelas antara dirinya dan Li Qingshan. Dai Mengfan mengerutkan kening. Lalu mengapa kamu tidak melakukannya? Bukankah kamu murid dari sekte Myriad? Baik, Tuan. Zenren Qingyang menerima perintah itu dan berjalan menuju Yang Miaozhen. Dentang. Kota Myriad menjadi sunyi senyap. Semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, seolah-olah mereka telah terkena kutukan beku pada saat yang sama. Lonceng di aula warisan tiba-tiba berbunyi, mengumpulkan semua murid sejati untuk sebuah pertemuan. Semua orang lainnya diusir. Seketika, seberkas cahaya melesat menembus langit dan mendarat di aula warisan. Dengan suara dengungan, kutukan beku telah dicabut, kota Myriad langsung menjadi gempar. Semua pembudidaya berdiskusi dengan keras, suara mereka membumbung tinggi ke langit. Kakak senior pertama dari sekte Myriad telah jatuh ke wilayah iblis. Ini adalah skandal besar, dan itu juga tidak pernah terdengar. Apakah ini pertanda malapetaka dunia? Di aula warisan, formasi diaktifkan dan pintunya ditutup rapat. Para murid sejati duduk sesuai dengan urutan pada peringkat fenomena segudang. Mereka semua mengerutkan kening dan tetap diam sambil berpikir, seolah-olah mereka masih mencerna berita yang mengejutkan ini. Dai Mengfan duduk tegak di tempat duduk kehormatannya. Adik-adik, apakah ada yang ingin kalian sampaikan? Qingshan tidak akan pernah jatuh ke wilayah iblis. Suara lembut dan halus terdengar dari sudut, tetapi suara itu dipenuhi dengan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Pasti ada kesalahpahaman. Dai Mengfan menoleh. Ia melihat seorang wanita berpakaian hijau dan berambut panjang seperti tinta duduk di sana dengan tenang. Ia tampak agak bersemangat. Adik perempuan Ruan, apakah kamu mengatakan bahwa penguasa spiritual itu salah? Ruan Yaozu menundukkan kepalanya. Dia menjepit ujung bajunya dalam diam. Dai Mengfan berdiri. Karena tidak ada yang ingin dikatakan, maka dengarkan perintahku. Di mana Piyang Qiu? Aku di sini. Berdasarkan perintah penguasa spiritual, Departemen Kelimpahan akan segera mengambil kembali gua dunia bawah misterius. Kau ingin aku menghancurkan formasi itu? Piyang Qiu mengerutkan kening. Dia memiliki beberapa hubungan dengan Li Qingshan. Di masa lalu, dialah yang memberikan cakram formasi kepada Li Qingshan. Gua itu adalah sumber kehidupan para kultivator. Gua itu bukan hanya tempat yang berharga untuk kultivasi sehari-hari, tetapi juga tempat untuk menyimpan semua harta benda mereka. Mereka harus membuat formasi pelindung, agar tidak kehilangannya. Bagaimana mungkin formasi itu bisa diambil kembali dengan mudah? Mereka harus menyerang gua itu dan menghancurkan formasi itu. Di dunia fana, tindakan semacam ini sama saja dengan merampas harta benda. Hal itu akan menimbulkan kebencian yang besar, dan mereka akan bertarung sampai mati. Dan semua barang milik di dalam gua. Kakak senior, saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Piyang Qiu tidak ingin bermusuhan dengan Li Qingshan. Dia mungkin dewa jahat. Kamu juga ingin mengkhianati sekte. Dai Mengfan mencibir, menatap matanya. Piyang Qiu terkejut. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Pertanyaan yang menakutkan ini menyebabkan semua murid elit membuka mata lebar-lebar, dan suasana seketika menjadi berat seperti besi dan menampakkan jejak bau darah. Jangan gugup. Itulah yang dikatakan penguasa spiritual kepadaku tadi. Dai Mengfan tersenyum mengejek, kalian semua harus memikirkannya. Apakah kalian ingin mengikuti perintah atau mengkhianati sekte? Piyang Qiu menerima pesanan dan pergi. Di mana Leng Yuan? Aku di sini. Berdasarkan perintah penguasa spiritual, Departemen Pidana akan menyelidiki semua murid yang memiliki hubungan dekat dengan Li Qingshan. Saya ingin mereka menarik garis yang jelas antara mereka dan Li Qingshan. Bagaimana kita menarik garis yang jelas? Itu urusanmu. Leng Yuan menerima pesanan dan pergi. Di mana Ruan Yaozu? Ruan Yaozu berdiri dan berjalan menuju aula.
Dia masih tampak bingung. Aku di sini. Kendaraannya bernama Phoenix Li Fengyuan. Dia sedang berkultivasi di kebun herbalmu, kan? Ya, atas perintah penguasa spiritual, kebun ramuan akan segera menangkap Li Fengyuan. Ruan Yaozu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Hati Dai Meng Fan melunak. Dia menasihatinya dengan suara lembut, dasar bodoh, kakak perempuanmu akan memberimu waktu 3 hari. Jangan biarkan Li Fengyuan pergi. Manusia dan iblis adalah musuh. Kau harus membuat batasan yang jelas di antara mereka. Kalau tidak, kakak perempuanmu tidak akan bisa membantumu. Chapter 1649. Di Taman 100 Ramuan, di bawah pohon Bodhi. Seorang pemuda tampan berbaring miring. Tangan kanannya menopang pipinya, dan tangan kirinya terentang di depannya. Jubah sutra kuning oker yang tipis dan lembut di tubuhnya mengalir turun seperti air, membuatnya tampak sangat santai dan nyaman. Wajahnya yang putih kemerahan memancarkan aura yang baik hati dan damai, seolah-olah dia telah tertidur lelap, atau mungkin dia telah tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dia dipenuhi dengan ketenangan. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup menerpa wajahnya. Gemerisik, gemerisik, bayangan pohon bergoyang, dan cahaya keemasan berkedip-kedip. Daun-daun keemasan di pohon saling bergesekan, menghasilkan dengungan logam samar. Sebuah suara lembut berkata, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Setelah hampir sedetik kemudian, Li Fengyuan membuka matanya, seolah-olah dia telah terbangun dari mimpi yang sangat dalam. Dia mengamati sosok Ruan Yaozu, tetapi ekspresinya masih agak kabur, seolah-olah dia diselimuti lapisan kabut. Jangan, tanpa menunggu jawabannya, seberkas cahaya warna-warni terbang dan mendarat dengan anggun di atas bukit, berubah menjadi seekor rusa putih. Tanduknya berkilau dan tembus pandang seperti koral, dan bulunya berkilau dengan bintik-bintik 9 warna. Itu adalah tunggangan Ruan Yaozu, rusa 9 warna. Jiu, jangan ikut campur, tegur Ruan Yaozu lembut sambil melambaikan lengan bajunya. Rusa 9 warna bahkan melangkah maju, menghalangi jalan Li Fengyuan. Dasar bodoh, kaulah yang seharusnya tidak melakukan hal bodoh. Aku sudah mendengar bahwa Li Qingshan telah membelot ke wilayah iblis. Hubunganmu dengannya sudah terlalu dalam sejak awal. Jika kau melepaskan anak ini sekarang, kau tidak akan pernah bisa membersihkan namamu. Bahkan mengeluarkannya dari sekte akan dianggap sebagai hukuman ringan. Nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Dia menoleh ke Li Fengyuan dan berkata, nak, aku cukup menyukaimu, tetapi ayahmu selalu melakukan apapun yang dia inginkan. Sekarang setelah semua ini terjadi, bahkan kami tidak dapat membantumu. Li Fengyuan mengangguk sambil tersenyum. Ayahku selalu menjadi bajingan besar. Tidak mengherankan jika dia membelot ke wilayah iblis. Ruan Yaozu berkata, tidak, pasti ada kesalahpahaman. Dia mungkin bukan orang baik, tetapi dia tidak akan pernah bergaul dengan kaum iblis. Dia pasti telah ditangkap oleh Dewa Iblis. Kita perlu menemukan cara untuk menyelamatkannya, suaranya perlahan melemah. Dia mengerti bahwa dia jelas tidak memiliki kemampuan untuk menerobos masuk ke wilayah iblis untuk menyelamatkan seseorang. Namun jika dia mengabaikannya, bagaimana dia bisa merasa tenang? Rusa 9 warna itu membelalakan matanya seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Menurutku, kaulah yang perlu diselamatkan. Keputusan penguasa roh Guihai tidak mungkin salah. Bagaimana mungkin ada kesalahpahaman? Kitab suci tanpa batas, yang dia kembangkan adalah seni iblis. Saat itu, dia menggoda Dewa Iblis Suani di luar kota awan hitam. Sekarang, dia mungkin berpikir bahwa ada terlalu banyak aturan di surga, jadi dia pergi ke alam iblis untuk menjadi dewa jahat. Li Fengyuan tertawa dan berkata, itu masuk akal. Dia selalu terbiasa hidup bebas. Rusa 9 warna mengangguk setuju. Biasanya aku tidak tahu, tapi kamu cukup bijaksana di saat kritis. Begitu juga, kamu terlalu sopan. Diam, kalian semua. Pikiran Ruan Yaozu sudah kacau. Pada saat ini, dia tidak tahan mendengar mereka saling bersahutan. Dia berteriak, Li Fengyuan, aku, sebagai penguasa 100 Herb Garden, mengusirmu dari 100 Herb Garden. Kau harus segera pergi. Aku tidak bisa pergi. Li Fengyuan menggelengkan kepalanya. Jika aku pergi, bukankah aku akan melibatkanmu? Saya punya rencana sendiri. Anda tidak diizinkan pergi. Ah, biarkan aku pergi. Rusa 9 warna ingin menghentikannya, tetapi Ruan Yaozu melangkah maju dan mencengkeram tanduknya. Tanaman merambat hijau lembut tumbuh dari lengan bajunya yang hijau dan mengikatnya dengan kuat. Li Fengyuan duduk dan merentangkan kedua lengannya ke atas untuk meregangkan tubuhnya. Aku tidak akan pergi. Dia mengangkat kepalanya lagi seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia berkata dengan tegas, lagi pula, aku tidak bisa pergi meskipun aku ingin pergi. Rusa 9 warna masih meronta. Ia tampak ingin menggunakan tanduknya untuk mendorong Ruan Yaozu. Hati Ruan Yaozu bergetar saat mendengar ini. Dia segera menutup matanya dan mengaktifkan kitab alam yang tak terkekang. Dalam sekejap, semua tanaman dalam radius 50 km menjadi mata dan telinganya. Dia segera merasakan bahwa ada seseorang yang bersembunyi di laut dalam dekat 100 Herb Garden. Dia berubah pikiran dan memerintahkan rumput laut di dekatnya untuk melilit orang itu. Orang itu segera mengeluarkan ki pedang tajam, mengubah semua rumput laut menjadi bubuk dan memadamkan semua vitalitas mereka. Kakak senior Wan, dia juga segera mengenali ki pedang ini. Wan Jianfeng mengolah kitab pedang tanpa batas. Dia adalah satu-satunya kultivator pedang di antara murid-murid sejati, dan dia sangat ahli dalam bertarung dan membunuh. Jika 1 lawan 1, tidak banyak murid sejati yang bisa menjadi lawannya. Ruan Yaozu melirik Li Fengyuan dengan heran dan berpikir, jalan pedang saudara senior Wan sangat hebat. Dia telah mencapai alam, kecemerlangan terkekang dan objek-objek suci tersembunyi. Bahkan aku sama sekali tidak menyadarinya, tetapi dia benar-benar menyadarinya. Dia memang dewa alami.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika hanya Wan Jianfeng, dia masih bisa memikirkan cara untuk mengulur waktu. Namun, dengan temperamen senior martial brother Wan, dia pasti tidak akan melakukan hal yang licik seperti itu. Dia pasti telah diinstruksikan oleh seseorang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kota Wanxiang. Kakak senior Dai. Pada saat yang sama, di aula warisan langsung. Para murid sejati menerima perintah mereka dan bubar. Di sebuah paviliun tinggi, Dai Mengfan juga melihat ke arah Taman 100 Ramuan. Dia siap membantu Wan Jianfeng kapan saja. Dia telah mengenal Ruan Yaozu selama bertahun-tahun dan memahami temperamen adik seperguruannya. Dia lembut di luar tetapi keras di dalam. Dia ulet dan kemungkinan besar akan membiarkan Li Fengyuan melarikan diri. Oleh karena itu, setelah Ruan Yaozu meninggalkan balai warisan langsung, dia segera mengirim Wan Jianfeng untuk menyergap di dekat Taman 100 Ramuan. Begitu Li Fengyuan meninggalkan Taman 100 Ramuan, dia akan segera ditangkap. Lagi pula, dia telah bertekad, kalau dia tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, dia lebih baik membunuhnya daripada membiarkannya pergi. Meskipun dia tidak ingin menyinggung Li Qingshan masih jauh, dan Li Fengyuan terlalu penting, jauh lebih penting daripada Yang Miaozhen. Hubungan di dunia kultivasi berbeda dengan hubungan di dunia sekuler, guru dan murid lebih penting daripada ayah dan anak, sesama sekte lebih penting daripada saudara, dan sesama rekan seiman lebih penting daripada suami dan istri. Yang Miaozhen hanyalah simpanan Li Qingshan, jadi mungkin bukan masalah besar untuk membiarkannya pergi. Selama dia bersedia menarik garis yang jelas antara dirinya dan Li Qingshan, dia bahkan bisa tinggal di sekte Wanxiang dan terus menjadi murid. Namun, tunggangan dan guru berbagi rentang hidup dan berbagi suka dan duka. Jika berbicara tentang hubungan dekat, mungkin lebih intim daripada hubungan guru dan murid. Mereka hampir bisa dianggap sebagai satu kesatuan. Lebih jauh lagi, itu adalah Phoenix. Wilayah infernal tidak berada di bawah kendali Netherworld. Jika seekor Phoenix kembali ke sisi Li Qingshan, itu akan setara dengan dia memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Dia bahkan mungkin berkultivasi untuk menjadi Fiend Celestial suatu hari nanti. Sekarang bintang iblis kekacauan telah muncul, malapetaka besar di langit dan bumi sudah dekat, dan perang dengan wilayah infernal akan segera terjadi. Itu adalah waktu yang paling sensitif dan menegangkan. Pengkhianatan Li Qingshan telah menempatkan sekte Wanxiang dalam posisi yang sangat pasif. Jika hal seperti itu terjadi lagi, istana surgawi tanpa pamrih pasti tidak akan membiarkan orang-orang terkait pergi. Jika itu terjadi, itu bukan masalah satu atau dua orang. Seluruh sekte Wanxiang dan bahkan penguasa roh Guihai akan dihukum. Pada saat itu, seberkas ki pedang yang setipis kain kasa terbang ke paviliun. Wan Jianfeng mengirim pesan balasan. Kakak senior, kakak muda Ruan sudah merasakannya. Apakah kamu ingin aku langsung mengalahkan Phoenix itu? Teruslah berjaga. Aku memberinya waktu 3 hari. Ya, meskipun Wan Jianfeng tidak mau, dia tidak berani menentang perintah dalam situasi seperti ini. Dia hanya melepaskan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah untuk melampiaskan amarahnya, menebang semua rumput laut dalam radius 5 km. Dia melompat ke karang yang menonjol, mengarahkan pedang panjangnya, dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sudut bibir Dai Mengfan melengkung membentuk senyum. Dia tiba-tiba merasa bahwa menjadi kakak senior tertua bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Murid-murid sejati ini semuanya sombong dan angkuh, dan Wan Jianfeng bahkan lebih angkuh lagi. Dia menolak untuk tunduk kepada siapapun. Dulu, dia tidak menghormatinya, kakak senior ketiga, tetapi sekarang, mereka semua menundukkan kepala dan mendengarkan perintahnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke bawah ke tangan kanannya, kulit putih, jari-jari ramping, dan dengan lembut mengepalkannya. Ini adalah rasa kekuatan, jauh lebih nikmat dari yang dibayangkannya. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Penguasa roh Guihai dan Li Qingshan tidak bisa diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkannya adalah dirinya sendiri. Chapter 1650. Ledakan, ombak pun pecah dan cipratan air beterbangan di mana-mana. Wan Jianfeng keluar dari laut, tidak lagi menyembunyikan auranya. Pedang ki melesat ke awan, menembus laut dan memotong awan. Itu seperti pedang dewa tertinggi yang diletakkan di leher Ruan Yaozu yang ramping dan putih. Meskipun tidak mengandung niat membunuh, itu tetap menakutkan. Adik perempuan, aku juga tidak ingin melakukan ini. Jangan hanya memedulikan perasaan pribadi Anda dan mengabaikan kebaikan sekte yang lebih besar. Sebaiknya kau segera mengambil keputusan. Jangan biarkan aku membuang-buang waktuku di sini. Seketika, niat membunuh memenuhi Taman 100 Ramuan, menimbulkan hembusan angin dingin. Hembusan angin itu membuat bunga-bunga dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi kecerdasan menggulung dan menyusut. Pohon bodi berdesir. Banyak murid yang sedang bekerja di kebun ketika mereka tiba-tiba merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri tegak dan melihat sekeliling, seperti sekelompok kelinci di padang rumput, mencari jejak serigala. Sungguh kuat niat pedang itu. Li Fengyuan memuji. Ini adalah kultivator pedang terkuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Ada perbedaan besar dalam kultivasi mereka. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani saat ini. Namun, dia tetap sama seperti sebelumnya, sama sekali tidak takut. Bahkan rusa 9 warna diam-diam mengagumi keberaniannya. Anak ini memang benar-benar putra orang itu. Mereka berdua sama-sama pemberani. Kemanapun pedang itu menunjuk, angin bertiup dan rumput pun berguguran. Rambut hitam Ruan Yaozu berkibar-kibar. Dia memejamkan mata dan mengerutkan alisnya rat-rat sambil bergumam, perasaan pribadi dan kebaikan yang lebih besar dari sekte ini. Kata-kata itu bagaikan sambaran petir, seolah-olah seseorang telah mengungkap rahasianya dengan satu kalimat. Hal itu membuat hatinya bergetar.
Dia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan orang lain dan mengatakan bahwa tidak ada perasaan pribadi sama sekali dalam semua ini. Dia tidak takut pada pedang Wan Jianfeng, dia juga tidak takut pada identitas Dai Mengfan, tetapi dia harus mempertimbangkan kebaikan sekte yang membesarkannya, persahabatan dengan saudara-saudari seniornya, dan kebaikan yang lebih besar dalam membersihkan iblis. Jika Li Qingshan benar-benar bergabung dengan wilayah iblis, bukankah tindakannya saat ini hanya akan meningkatkan kesombongan kaum iblis? Tidak hanya akan mempermalukan para senior yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengorbankan diri mereka di medan perang wilayah iblis, tetapi siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati juga. Dia berbeda dengan Dai Mengfan. Dia tidak begitu terobsesi dengan kehidupan. Namun, dia bisa mengabaikan kepentingan pribadinya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kebaikan yang lebih besar. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut menyakiti orang lain. Untuk sesaat, dia terjatuh dalam perjuangan hebat dan tak dapat menahan diri untuk melepaskan rusa 9 warna itu. Rusa 9 warna itu dengan lembut menusuknya dengan tanduknya untuk menunjukkan rasa dendamnya. Dengan bangga ia berkata kepada Li Fengyuan, "Wah, kamu tidak bisa pergi sekarang. Saya tidak pernah berencana untuk pergi." Li Fengyuan menatap Ruan Yaozu dengan serius, menunggunya membuat keputusan, tetapi dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Dia juga harus membuat keputusan, tentang kebenaran, tentang kepercayaan, tentang pengorbanan, dan tentang Li Qingshan. "Kamu bisa pergi sekarang." Rusa 9 warna itu melirik Ruan Yaozu, dia tahu bahwa tidak mungkin Ruan Yaozu mengambil inisiatif untuk menangkap Li Fengyuan, jadi dia hanya bisa memintanya pergi. Baiklah, Li Fengyuan segera berdiri. Tanpa ragu sedikit pun, ia berubah menjadi burung phoenix yang megah, mengeluarkan teriakan panjang, dan mengepakkan sayapnya. Namun, dia tidak melarikan diri, tetapi menghadapi Wan Jianfeng dan bertekad untuk bertarung. Pada saat ini, Ruan Yaozu tiba-tiba membuka matanya. Dia sudah mengambil keputusan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, dan lingkaran cahaya hijau bersinar dari tangannya, menerangi langit seperti sepotong batu giok hijau. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya dan jaring yang saling bersilangan dapat terlihat samar-samar di dalamnya, menghalangi ki pedang di udara di luar taman. Burung phoenix itu juga memantul kembali di udara. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arahnya. Ia agak terkejut di dalam hatinya. Ia mengerti bahwa dia telah mengaktifkan formasi dan menyegel sepenuhnya Taman 100 Ramuan. Ini pada dasarnya sama saja dengan memutuskan hubungan dengan Sekte Myriad Phenomenon, yang menegaskan hubungannya dengan Li Qingshan. Dia harus memikul tanggung jawab yang besar. Paling tidak, dia akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Karena aku sudah berjanji padanya bahwa aku akan melindungimu, aku pasti tidak akan mengingkari janjiku. Ruan Yaozu mengangkat kepalanya ke langit. Dan aku yakin dia pasti tidak akan berubah menjadi manusia iblis. Li Fengyuan tiba-tiba merasa agak sulit untuk menanggungnya, karena dia memahami asal-usul bintang Daemon Merah lebih baik daripada siapapun, bintang itu tidak hanya merosot menjadi bangsa iblis. Bintang itu pada dasarnya adalah iblis di antara iblis, sumber bencana dan kekacauan. Harapannya ditakdirkan untuk gagal. Lepaskan aku. Kau tak akan bisa melindungiku. Burung phoenix itu mondar-mandir di langit dan dengan lembut berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku akan baik-baik saja." Taman 100 Ramuan bukanlah tempat tinggal, penguasa Taman 100 Ramuan hanyalah pengurus, bukan pemilik. Otoritas inti atas formasi tersebut tidak berada di tangan Ruan Yaozu. Sebaliknya, hal itu dikendalikan langsung oleh penguasa roh laut. Lalu, bagaimana jika dia memiliki otoritas inti? Bisakah satu formasi menghentikan serangan Sekte Myriad Phenomenon? Kecuali dia menggunakan semua tumbuhan di taman sebagai sandera, sehingga Sekte Fenomena Segudang tidak berani menghancurkan formasi itu tanpa alasan yang kuat, dia akan menghancurkan Taman 100 Ramuan sepenuhnya. Akan tetapi, dia lebih baik mati daripada melakukan hal seperti itu, jadi hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Begitu Sekte Myriad Phenomenon mengambil tindakan, dia masih akan berjuang untuk membebaskan diri. Dia hanya akan menyeretnya bersamanya tanpa hasil apapun. Namun, Ruan Yaozu berkata, apakah aku bisa melindunginya atau tidak tergantung padanya, tetapi apakah aku bisa melindunginya atau tidak tergantung padaku. Selama aku bisa melindunginya, aku akan melindunginya. Selama aku bisa melindunginya, aku akan melindunginya. Meski bambu itu rapuh, dia lebih memilih patah daripada bengkok. Pada saat itu, rusa 9 warna itu mencondongkan tubuhnya dan mengusap-usap kepalanya ke tubuh wanita itu dengan lembut. "Jiwer, jangan menatapku seperti itu. Apakah menurutmu aku tidak mengerti kepribadianmu? Aku tahu hasilnya akan seperti ini. Penderitaan cinta, penderitaan cinta." Ruan Yaozu tersenyum tipis. "Mungkin, lupakan saja, lupakan saja. Kalau bukan karena dia, kita pasti sudah mati di luar kota awan hitam. Anggap saja ini sebagai nyawa ganti nyawa. Namun, jika kau berani melepaskanku, aku akan benar-benar marah. Kita tidak akan pernah berpisah." Ruan Yaozu membelai lembut kepala rusa 9 warna itu. Li Fengyuan memuji dengan tulus, meskipun Big Daddy bajingan besar, seleranya terhadap wanita masih sangat akurat. Ruan Yaozu tetap tenang. Dia membalikkan tangannya dan menekannya dengan ringan. Li Fengyuan langsung jatuh terduduk, terjerembab ke sepetak duri besi. Dia menjerit kesakitan. Di luar Taman 100 Ramuan, Wan Jianfeng menarik kembali niat pedangnya dan menyampaikan pikirannya kepada Dai Mengfan. "Bagaimana? Kita kan saudara. Beri dia 3 hari lagi untuk mempertimbangkan." Namun, Dai Mengfan memanggil murid sejati lainnya dan memerintahkan, "Saudara muda Ren, pergi dan temukan Sen Yusu itu." Sen Yusu. Ren Cuyu mengerutkan kening, penuh rasa jijik. Sen Yusu, seperti Ruan Yaozu, mengolah kitab surgawi alam. Sebelum Li Qingshan datang ke Sekte Fenomena Segudang, dia selalu menjadi kepala pengurus kebun 100 Ramuan.
Kemudian, ia berselisih dengan Li Qingshan. Dalam duel tersebut, tubuhnya hancur dan ia diusir dari Hundred Heart Garden. Setelah Li Qingshan menjadi saudara bela diri senior, dia dikeluarkan sepenuhnya dari sekte fenomena segudang. Dai Mengfan sebenarnya ingin memanggil orang seperti itu kembali, tetapi untuk alasan apa? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melirik ke arah Taman 100 Ramuan dan mengerutkan kening lebih dalam. Apakah itu benar-benar perlu? Saya juga tidak ingin merusak hubungan antar murid. Namun, jika Junior Martial Sister Ruan bersikeras untuk tidak mematuhi perintah, bagaimana mungkin Hundred Heart Garden dapat dikendalikan oleh seorang pengkhianat? Pengkhianat. Ren Chuyu sangat marah dan menatap Dai Mengfan. Dia selalu memperlakukan Ruan Yaozu sebagai adik perempuannya. Terlebih lagi, Dai Mengfan jelas-jelas lebih dekat dengan Ruan Yaozu. Bagaimana mungkin dia bisa bertengkar begitu kejam dengannya? Atau apakah kamu punya nama yang lebih baik? Dai Mengfan juga menyadari bahwa dia telah berbicara dengan tidak sopan, tetapi wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Atau apakah kamu juga ingin melanggar perintah? Murid ini tidak berani. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.